Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman. Akhirnya kita bisa bertemu kembali di Apologet Islam Indonesia. Nah, hari ini seperti biasa dalam agenda kita yaitu mendatangi setiap mualaf untuk mengetahui pengalaman daripada mereka. Nah, dan alasan penguatan apa yang mereka pegang hingga kemudian mereka berhasil memeluk Islam ya teman-teman ya. Nah, hari ini di samping saya ada siapa nama antum? Nama saya David Sugandi. David Sugandi. Dari dasar namanya David Sugandi. Dari kecil ya. Kalau nama Islam alhamdulillah ya. Sekarang namanya jadi Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Iya. Atas dasar nama sendiri atau ada yang memberikan? Ada. Waktu itu kan saya nggak tahu. Saya nggak kurang tahu nama Islam ya. Karena kan saya waktu itu masih memeluk agama baru banget ya. Kemudian teman saya ngomong, udah namanya Muhammad Al-Fatih aja. Nah, katanya kan Muhammad Al-Fatih kan meruntuhkan Konstantinopel. Wah. Ya kan? Jadi Kalau antum berencana meruntuhkan apa? tembak Cina. Gak boleh gitu ya. Parah ya. Ya gue gak ada. Aku membela asasi Cina. Ada suara kecil. Oke. Nah, suara kecil. Suaranya kurang jelas. Ada nggak ada suara? Ada kan? Cek. Enggak, di sini menyambung. Harusnya nyambung sih. Ada. Suara kurang jelas. Serius kurang jelas. Nah. Nah, tuh coba di sana udah. Nanti cut aja kok. Siap. Nih. Udah oke, coba di sana udah oke. Udah oke? Suaranya ada jelas? Ah, ada yang komen. Komen aja cepet. Belum lanjut. Sini Bang. Oke, biar agak nampak. Biar agak nampak kita. Oke. Apa nih tuh Bang jelas yang mana ya? Ada tuh jelas. Oke. Jelas. Nah, jadi hari ini ketika kita melihat ya, beliau telah memeluk Islam. Nah, kita hari ini akan mencoba mengulik alasan beliau memilih Islam sebagai agama. Padahal agama-agama lain masih banyak. Iya. Jadi kalau seandainya mau berpindah agama ya, dulunya agama apa? Dulu kita ngomong saya sekolah dulu ya. Oke. Saya sekolah dulu di Kristen. Oh iya. Kristen. Kemudian udah naik SD, SMP Kristen tetap. Ketika naik SMA masih Kristen ya kan. Cuman Kristen SMA 3-nya deket apa II kan tante lah. Tante kan agama Katolik. Jadi ke Katolik. Nah, mama papa Pertama sekolah Kristen, selanjutnya sekolah Katolik. Emang Katolik bukan Kristen? bukan beda. Oh beda. Tapi Tuhannya sama. dia kalau di Katolik ada yang namanya Bunda Maria dan Yesus Kristus ya kalau ya kan. Bunda Maria disembahkan juga. Iya kalau di Katolik kalau Disembah juga. iya dong. Sesuai Kalau di Katolik pemahaman ya, gitu. di Katolik ya kan iya. Tapi orang Katolik nggak pernah mau mengakui kalau mereka nyembah Bunda Maria. Kan ada doanya waktu itu kalau doa. Tapi mereka memandang Bunda Maria sebagai Theotokos doang kan. Iya. Jadi Theotokos gini. Ini ya sejarah dikit ya. Nah, jadi kalau sesuai penjabaran Al-Quran, kalau Al-Quran menyematkan kata salasun salasah, itu ada dalam Al-Quran. 3 di dalam 3. Nah, 3 dalam 3, kalau kita lihat penjabaran Al-Quran daripada tafsir, di mana tafsir itu bukan serampangan. Ya, ini aku sambil jelasin. Di mana tafsir itu bukan serampangan daripada para ulama. Artinya ketika dijelasin itu wajibnya adanya sanad. Karena gini, Islam itu turun kepada Nabi apa? Nabi Muhammad. Yang paling berhak jelasin Islam siapa? Nabi Muhammad. Kalau ada kemudian manusia yang menjelaskan Islam sesuka hati dia, diterima atau ditolak? Tergantung kebenarannya juga kan ya. Kalau Ini gimana? Ini Islam. Yang bawa Nabi Muhammad. Yang paling berhak ngejelasin Islam dan Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat. Oke. Ada orang kontemporer masa kita ngejelasin Al-Quran. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh kan? Ya. Tapi wajib dia mengikuti penjabaran sesuai gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya sampai ke Nabi. Karena yang paling berhak siapa? Nabi. Nah, Nabi menjabarkan. Apa yang Nabi jabarin? Bahwa salasun salasah. Salasun salasah, Roh Kudus itu nggak ada. Dalam penjabaran Nabi, mereka itu menyembahkan Bunda Maria, menyembahkan Allah, menyembahkan satu lagi Yesus. Ataupun Isa Al-Masih. Iya. Nah, masa Konstantinopel, masa konsili, ya, masa konsili ini kayak di situ dilengserkan nama Bunda Maria. Nah, nama Bunda Maria itu yang dulunya dipandang sebagai Theotokos, ibu dari Tuhan, Mom of God, itu diganti jadi Mom of Christ.
Menunjukkan apa? Al-Quran menyematkan segala sesuatu yang lebih awal. Tapi sesuai Anda yang udah sekolah di Katolik, bagaimana dogma ya? Secara dogma. Dogma apa tentang Bunda Maria tersebut? Penjelasan dogmanya. Bahwa doa saja sebagai ibu yang dimuliakan atau memang disembah? Doa saya sebagai ibu yang dimuliakan. Oh, berarti bukan disembah. Tapi ada, maaf ya, ada patungnya. Ada patungnya. Ya, biasa kalau misalkan di gereja-gereja Katolik kan ya, saya kan tahu nih, waktu itu saya gereja Katolik kan di Glodok ya. Glodok Santa Maria de Fatima tuh dulu di situ. Nah, di situ ada Yesus Kristus beserta salibnya, dan di sebelahnya ada patung Bunda Maria. Nggak, maksudnya ada misalnya nyembuhin orang sakit bisa kan atas dalam nama Yesus. Ada nggak dalam nama Bunda Maria? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, berarti nggak ada. Berarti nggak disembahkan. Nggak ada. Nggak disembahkan. Oke. Tapi dalam beberapa sekte ya. Tahu Kolirdianisme? Kolirdianisme itu sekte juga, di mana itu dibidatin, di mana mereka sampai sekarang, Abioni juga sampai sekarang masih menyembahkan Bunda Maria itu sebagai Tuhan. Sampai sekarang. Oh, masih sampai sekarang ya. Oke, sempat nggak penasaran kenapa? Ini Yesus Kristus ini satu sosok nih, satu sosok nih dulunya, satu sosok. Tapi penjabaran orang beda-beda hingga keluarnya denom-denom. Nah itu sempat penasaran nggak dulu? Iya, penasaran. Penasaran nih kok beda-beda? Iya, kenapa tuh? Nah, biasanya. Nggak, rasa penasaran itu munculnya itu gimana? Pengen kok beda-beda, ada yang beda-beda ya gitu ya. Kok ini mbak ini contohnya gitu, kita ngomong beda-beda tuh. Ada unsur. Pernah sempat nanya ke pendeta? Enggak. Karena gue imanin aja. Oh, imanin aja. Imanin aja, gitu. iya. Karena kan imani saja gitu. Kalau mujizatnya tahu nggak di Al-Quran ngomong apa? Mujizat sih? Mujizat daripada Al-Quran ngomong apa? Fakhtalafal ahdab min bainihim, itu bisa buka Al-Maryam 37. Al-Maryam. Tahu ya? Pernah dengar. Min bainihim Al-Maryam 37. Mereka berselisih paham kata Allah. Saat Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, berselisih paham. Nah, kata Allah, lakinid dhalimuna al-yawma, akan tapi orang-orang pada hari ini sampai selanjutnya, sampai hari kiamat dalam kesesatan yang nyata. Sampai sekarang udah damai belum? Beda-beda pemahaman itu? Beda-beda. Udah damai belum? Kalau sepengetahuan saya kayaknya belum ya. Masih beda-beda pemahaman dan bahkan ada yang saling gotok-gotokan kan? Iya, betul. Nah, tahu Ones? Nah, sama Tritunggal tuh sering beda pendapat. Tahu Ones? Ones pernah dengar. Nah, Ones itu yang Jesus only, Bapak Roh Kudus include di situ. Trinitas. Nah, enggak beda lagi. Oneness itu beda. Kalau Oneness itu pemahaman mereka itu Jesus only. Jesus only. Jadi yang mati di tiang salib, berikut Yesus, berikut Bapa, berikut Roh Kudus. Di situ langsung tiga-tiga di situ include. Nah, kalau seandainya Tritunggal kan beda-beda. Yeah. Tuhan yang tidak bisa dijamah karena dia roh, maka mutus anaknya yang tunggal, ya kan? Yeah. Nah, aku aja bisa jadi pendeta. Nah, sekarang yang mau kita bilang, boleh. jadi awal-awalnya pas permulaan sekolah di Katolik ya. Awalnya di mana? Sekolah di Katolik tuh pas kelas 1 SD sampai 3 SD. Oke, itu di Katolik. TK dulu Kristen. Kelas 1 kelas 3 SD di Katolik. Aku masih pusing sama Kristen sama Katolik. Aku beda. Jadi saya TK-nya, kita ngomong TK ya. TK itu di Kristen. Pindah sekolah, saya pindah sekolah tuh 3 kali 4 kali lah. Nggak, kita bisa manulir gini nggak? Kristen bukan Katolik, Katolik bukan Kristen. Iya. Harus kayak gitu. Iya. Harus kayak gitu. Iya. Kalau di KTP gimana nulisnya? Iya. Beda. Katolik, Kristen. Kristen tuh Protestan. Gitu. Katolik nggak dibilang Kristen Katolik aja. Gitu. Tapi ajaran mula-mula tetap Katolik. Iya. Karena itu masa Ciprianus sama si Agustinus. Kristen itu kan pecahan kan, maksudnya kan. Kristen namanya kepecahan dari Katolik kan. Karena ini pada awal mula-mula penyebaran Kristen itu kan masih gotok-gotokan sama Kaisar Romawi. Hingga kemudian mereka berdamai dengan Kaisar Romawi. Setelah berdamai itu dibangunlah fasilitas gereja mereka. Dibangun fasilitas gereja disuplai lah. Dibangun megah dan mereka itu difasilitasi. Setelah difasilitasi mereka itu pusing karena keyakinan orang Romawi Kaisar ini disembah layaknya Tuhan. Nah, bukan disembah, dimuliakan layaknya Tuhan. Mereka pusing harus taat kepada Paus ataupun taat kepada Kaisar Romawi ini. Nah, situ pusing mereka. Udah, akhirnya keluarlah gerakan separatis.
ya, deklarasi untuk memerangi Kaisar Romawi. Nah, setelah memerangi akhirnya ada apa kita bilang ya, oknum yang mensuarakan perdamaian hingga akhirnya nanti Kaisar dengan Paus, ini singkat cerita aja tempatnya. Paus dengan Kaisar ini dia apa namanya itu berteman dengan fatwa, bukan fatwa pendapat ya, dengan pendapat bahwa urusan agama Kaisar biar urusan negara, paham maksudnya? Iya. Nah, hingga kemudian mereka aman. Kaisar versi sendiri, jadi yang ditaati orang Kristen pausnya, nah Kaisar ditaati dalam pemerintahannya, nah gitu. Nah, di antara paus-paus ini tengkar lagi tuh di hari itu. Tengkar lagi. Nah, itu boleh dibaca dalam sejarah Kristen historis itu banyak tuh. Nah, itu tengkar lagi. Di mana pertama berpendapat ya, namanya Ciprianus sama satu lagi Agustinus. Mereka mengatakan di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan apapun. Artinya apa? Di luar gereja Katolik ada yang berpendapat berbeda, ada paus yang mengatakan segala sesuatu yang berbeda. Mereka katakan nih, nggak ada paus itu. Itu semuanya bidat. Itu semuanya tidak ada keselamatan. Nah, mereka klaimnya seperti itu. Ujung-ujungnya lucunya atau nggak apa? Ciprianus, Galileo nama dia satu lagi, mereka ini berkhianat. Akhirnya apa? Mereka yang bilang tidak ada keselamatan di luar Katolik, mereka malah menyelewengkan ajaran. Setelah diselewengkan, nasib daripada dua orang ini dipotong lidahnya sama dibunuh. Nah, selanjutnya ada lagi beberapa laskar-laskar pembela di luar Katolik punya keselamatan, seperti siapa itu namanya itu? Aku lupa namanya, yang dia itu dipotong kemaluannya, dipotong lidahnya. Dan itu pasti menafikan ajaran kasih, ya nggak? Kan Kristen template-nya ajaran kasih. Iya. Nah, tapi di masa penyebarannya, di luar ajaran kasih. Tapi deklarasinya, ini semua kehendak ilahi. Ya, artinya apa? Kami membunuh ini karena ilahi. Membela ilahi itu mereka bilang. Iya, serius. Boleh baca itu. Iya. Nah, daripada History of Christianity itu. Antara Roma dan kekristenan. Nah, itu awal penyebarannya. Oke. Untuk menunjukkan apa? Benar nggak kata Allah tadi? Mereka akan selalu dalam kesesatan yang nyata. Iya. Oke. Nah, itu sedikit penjelasan. Cerita. Nah, histori daripada kekristenan tersebut. Dongeng sebelum tidur lah. Oke. Nah, sekarang pengalamannya hingga kemudian memilih Islam itu karena apa? Jadi pertama nih kan kita kan saya sekolah dulu ya, kan saya lanjut yang tadi dulu nih. Jadi saya sekolah SMA Kristen, kemudian terus Kristen, akhirnya kan ikut II juga Katolik, tante kan Katolik juga. Nah, di rumah tuh orang tua saya itu Konghucu. Ayah dan ibu saya Konghucu. Nah, jadi yang ikut saya Konghucu memandang Kristen gimana? Konghucu memandang Kristen ya mama. Maksudnya ada ya udah gitu atau enggak. Kenapa lu Kristen? Nah, gitu. Ya pasti ada. Oh, ada. Mama saya bilang, maaf ya, lu jangan masuk Kristen ya. Mama bilang begitu. Oh. Ketika lagi sekolah tuh gua Tapi kenapa disekolahin ke sekolah karena Kristen? itu ya mau gimana, di situ kan dulu kan Enggak ada sekolah Konghucu yang nggak ada. Iya. Oh, ya benar. Oke. Benar. Yang mau pilih kemana? Yang mau pilih kemana? Yang penting Sekolah Islam suruh pakai peci nih. Oh, nggak mungkin. Bener. Cuman mama dan ayah saya gitu ya bilang, lu jangan masuk Kristen ya, jangan baptis ya sama Kristen ya, Kristen lo. Dia ngomongnya seperti itu. Mama saya kan Konghucu gitu. Ya udah, saya kan cuma sekadar sekolah aja gitu. Cuman tahu pembelajaran dari sekolah itu. Maksudnya di sana gini. Saat pertama di SD ya, kan Konghucu ya. Pas pertama di SD kan Konghucu tuh. Deklarasi nggak? Maksudnya gini, begitu masuk saya Konghucu gitu. Ada nggak? Belum. Pas pendaftaran. Pas pendaftaran ditulisnya agamanya Buddha. Oh, Buddha. Iya. Ya udahlah. Pokoknya selain Kristen gitu. Iya. Jadi pas materi keagamaan mereka kita masuk apa gimana? Ya cuman sekedar belajar dan hafalin aja. Cerita tentang Katolik tahu. Jadi sekarang sekolah agama ya, agama Katolik Bisa ikut, kan? Misa ikut, Disuruh. Wajib. misa kan. Dulu kan absen. Wajib. Jadi wajib. Sekalipun kita agama yang berbeda, misalnya Konghucu, misalnya gue Islam masuk ke situ boleh nggak? Iya, boleh. Disuruh ikut misa juga? Yes. Yang penting kan lu mau, maaf ya, kan lu ngejar absennya. Ada nilainya. Oke, kita balik sekarang ya, versi. Oke. Di Aceh ya, banyak juga tuh Chinese, ada yang Konghucu, ada yang Kristen dan semuanya.
Di Aceh itu ada rutinitas hari Jumat. Hari Jumat itu baca Yasin. Mereka itu dipisah loh, suruh duduk di sana. Nggak, terus Gak usah kenapa? ikut. Negeri bukan? Sekolah Islam. Sekolah negeri. Negeri Sekolah kali. negeri. 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 Oh kalau negeri iya beda. Ada Aceh ini bos. Ini Ya, Aceh. aku kan pernah di Aceh. Oh gimana sih? Ada, lu nggak percaya gua udah jalanin. Masa ya SMA? Iya, SMP 1, SMA 1 di Lok Semawe, coba tanya ada nggak Jumatnya baca Yasin. Oh, Jadi pagi baca Yasin. Assalamualaikum. Jadi si apa namanya tuh si yang Kristen ini ada tempatnya yang disediain, nggak dikasih di kantin tapi ada tempatnya. Jangan ikut ritualitas keagamaan. Itu satu. Terus ada yang namanya yang kedua pelajaran agama misalnya SKI, sejarah kebudayaan Islam dan semuanya itu mereka nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa mau keluar juga boleh gitu. Karena iya. Nyimak juga boleh. Tapi ada temanku yang Batak namanya juga David. Nah dia bandel banget. Dia Al-Fatihahnya lancar. Dia Al-Fatihah lancar. Dia bahkan hafal satu hadis. Hadis apa ya dia hafal ya? Aku agak lupa hadisnya. Karena ini nggak mungkin diingat Iya. di timing segini. Dia hafal hadis juga beberapa. Dia kalau masuk, weh, assalamualaikum. Nah, pas kami baca doa, dia juga ikutan baca doa. Kami nggak nyuruh. Menunjukkan apa? Kalau agama itu masing-masing. Karena sesuai Al-Quran bilang apa? La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Betul. Tapi kalau di dalam kekristenan itu pelajaran agama kita wajib ikut. Ijut. Wajib ikut mencatat dan itu. Itu kan mau diulanganin. Ada ulangan kan. Jadi kalau kita tuh wajib ikut. Kalau saya tuh pelajaran agama nih. Kita pelajarin agama kan. Nah setelah ada biasa kalau 2 minggu sekali kan ada ulangan ya. Kita ngomong ulangan. Nah itu yang harus dikerjain dari soal ulangan tersebut. Misalnya kayak ada doa Bapak kami nggak? Misalnya kayak doa Bapak kami. ada. Ikut. Ada, ikut. Wajib. Ya, wajib. Emang disuruh sama gurunya. Iya. Misalnya bilang, Bu, saya Konghucu nggak bisa ikut. Nggak bisa. Nggak bisa. Wah, Nggak ini bisa. bahaya nih. itulah yang membuat banyak orang dari non Kristen ya begitu ikut sekolah Kristen? Kristen itu banyak yang jadi Kristen, apalagi yang dari Buddha sama Konghucu. Iya. Mereka emang sembari sekolah bukan ngejar, misalkan kita rencananya sekolah biar tahu dulu pelajaran saya matematika, bahasa Indonesia semuanya kan itu yang umum-umum. Iya. Tuh jadi ditembak keagamaan lagi di dalamnya. Dong. Dan jangan lupa loh, sekolah Kristen tuh ya mohon maaf itu akreditasnya tinggi-tinggi kan di Indonesia, peringkat-peringkat Iya. atas semua. Benar. Ya, sesuai apa yang Allah katakan juga itu. Dunia apa ya bukan apa itu hadis. Dunia sijinul mukminin wa jannatul akhirin. Wa jannatul kafirin. Artinya orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah itu penjara duniawi di dunia. Nah, kalau di akhirat itu bagi surga mereka. Ini kebalikannya Iya, nih. iya. Kalau yang apa namanya itu non muslim ataupun kafir lah kita bilang. Iya. Kafir itu ini adalah surganya. Jadi Allah menangkan mereka di dunia. Karena gini penjelasannya ya. Kenapa mereka itu disenangkan? Karena Allah nggak mau utang budi, nggak mau ditagih semuanya. Artinya nggak mau utang budi. Mau Gini. disalahkan juga. Nah, nggak mau disalahkan. Gini, mereka itu setiap kebaikan yang mereka buat dalam dunia Allah balas di dunia. Kalau kita disimpan untuk nanti dipertanggungjawabkan. Iya. Nah, kalau mereka, oh kamu buat baik hari sedekah semua, oke, dikasih balik, dikasih hingga mereka tuh kaya-kaya. Nah, tujuannya apa? Nanti mereka mau menuntut semua, di mana semua kebaikanku dan semuanya. Kenapa kau campakkan aku neraka? Pertama, karena kau nggak nyembah aku sebagai Tuhan yang benar. Yang kedua, udah kubalas semua itu. Nggak kau lihat tuh berapa yang udah aku kasih di dunia. Nggak kau lihat tuh semuanya. Artinya dikasih semuanya. Nah, itu perbedaannya. Iya, iya. Kenapa kita dibuat isi dengan cobaan ya? Kayak yang 300 T itu. Itu apa? Kan saya nanya ya, Iya. teman-temannya. Ya bisa jadi ya. Ya. Tapi kalau 6,5 tahun boleh lah. Ya, 6,5 tahun nggak apa-apa. 6,5 tahun boleh. Oke. Nah, pengalaman lagi. Oh, berarti di ke sekolah itu awal-awalnya apa namanya itu akhirnya sempat memeluk itu. Misalnya kita kan Konghucu nih. Meluk. Akhirnya memeluk Kristen. Memeluk. Di umur Tapi saya nggak dibaptis ya. oh belum sempat Nggak dibaptis. Jadi gue pelajarin. Jadi kayak Katolik kita yang bikin gini. Ini Konghucu nih. Tapi tahu semua apa doktrin Konghucu nggak? Maksudnya diajarin bahwa dewa gini, dewa gitu. Ada nggak? Kok nggak ada gue? Oh berarti lu emang nggak punya pemahaman Konghucu? Iya. Cuma Ikutin pegang aja branding nyokap ya, kalau nyokap kan di rumah juga jarang namanya sembayang ada Imlek Paling doang, bakar lilin tahu. Imlek doang enggak itu ada Buddha. Kalau nyokap enggak, di rumah itu kalau biasa malam Imlek. Nah antara kan Enggak, ibadah rutinitas Konghucu apa ini?
Nggak ada gue di rumah. Ada. Oh, Tuti Pakung sama Tuti Kongo. Dewa langit, dewa tanah. Tapi nyokap nggak gitu, nyokap cuman pas tahun Ngocok sekali. kadang boleh si badak. Hah? Nyokap ini Konghucu doang tapi masih badak kadang. tapi nyokap juga. Nyokap dulu kan Katolik. Dulu mau memeluk Katolik, cuman dengan mau ikut II kan, tante mau ikut Katolik, nyokap nih gitu, nyokap deh. Alasan, Tapi tahu nggak kenapa alasan tante milih Katolik? Tante dulunya Konghucu juga nggak? enggak, tante tuh Katolik dari nenek, dari nenek keturunannya Katolik. Iya, cuman nyokap mau masuk ke Katolik, pernah Tante ini adik ke gereja. Iya, tante ini adik kakak. Oh, kakaknya Kakak mama. Oke, terus? Jadi nyokap ikut tante dong ke gereja, belajar gereja sama bawa kitab gitu dan lain-lain. Tapi mama nggak ada merasakan, nggak ada merasakan ketenangan. Oh, ketenangnya di Konghucu. Tenang di mana ibadah jarang? Itu yang nggak tahu ya, makanya sih. Tenang, lebih nggak ada ribet gitu ya, nggak Yap. ibadah mungkin. Setahun sekali cuma ke kelenteng gitu. Iya. Oh, setahun sekali ibadahnya? Nyokap kan? Oh, nyokap. Iya. Tapi seharusnya per hari ada itu. Yang kayak sembahyang, Kayak kalau harusnya sih begitu ya. Oh, ada itu ya. biasa kalau sembahyang itu Buddha ya. Itu makanya nih Buddha sama Konghucu juga Konghucu ada dibedain. Nah, di Indonesia tuh orang terbalik-balik karena ada pemahaman Tridharma. Jadi Tridharma. zaman dulu Buddha waktu masuk itu jadinya kayak orang ini ya bercampur dengan Tao dan Konghucu. Kalau yang di rumah itu, kalau kalian lihat ya, yang rumah-rumah Chinese itu kayak ada sembahyang pagi-pagi, tahu lupa, itu semua Konghucu bukan Buddha. Buddha tuh nggak ada gitu. Itu Konghucu sebenarnya. Buddha nggak ada kayak gitu. Buddha nggak ada. Buddha paling ketemu banting sama Tuhan. Ziarah kubur pun itu punya Konghucu. Ziarah kubur. Iya. Ziarah kubur tuh punya Konghucu. Berbakti sama orang tua tuh Konghucu. Berarti benar kalau Konghucu. Cuman di rumah nggak ada patung gua. Nggak ada misalnya kayak disediain kayak kuil kecil gitu bakar Nggak ada. Cuman ada yang merah-merah di atas ya. Itu biasa sembahyang tuh Kayak setahun sekali. Mantra gitu, lentera mantra itu bukan? Bukan, Oh, kayak merah-merah itu nggak? Yang buat taruh hiu, yang bisa ditempel di pintu gini. Ada merah-merah buat taruh hiu. Ya kecil aja gitu. Iya, Dicolokin gitu. Oh gitu. itu doang. Nggak ada kayak rumah. Enggak, dia pakai hemat kali karena rumahnya karena kere mungkin. Tapi Pakai hemat. Kalau rumahnya kecil aja gitu ya. Karena nggak ada tempat. Tapi semestinya kok gimana? Semestinya emang ada kuil Bukan rumahan, kuil sih, jadi tempat sembahyang ya. tempat sembahyang. Jadi Yang kecil mereka, itu. mereka biasanya gini, sebelum beraktivitas, Ya, betul, berdoa yang di dulu sama dewa langit, dewa tanah, ya sama roh leluhur. Itulah kenapa kan ada taruh di dalam rumah juga tuh yang untuk kakek atau ini ya almarhum nenek gitu. Itu sih kalau Konghucu biasanya. Konghucu. Dan Konghucu tuh biasa ibadahnya kan dia ke kelenteng ya. Ada yang rajin seminggu sekali. Kelenteng seperti kuil, pagoda. Kelenteng itu beda dengan wihara, itulah namanya kelenteng kan. Kalau enggak, Beda. orang nggak bisa bedain. Kadang orang nggak bisa bedain. Wihara agak mirip. Wihara Buddha. Wihara Buddha, tapi Kelenteng, agak mirip ya waduh, sama kelenteng. Iya, hampir mirip-mirip lah kayak Kristen Katolik lah. Oh gitu. Mirip-mirip tipis. Berarti pemahaman Tridharma juga nggak? Tridharma itu sebenarnya gabungan antara Konghucu, Buddha sama Tao. Oh, Di Indonesia teman Tradisi, ngerti nggak? best friend ya, best friend. orang nggak bisa membedakan Bukan. lagi gitu. Oh iya. Jadi udah bercampur dia, udah bercampur. Oke, dari situ. Nah, terus Mama memantapkan diri di Konghucu kenapa? Ya karena merasa nggak tenang di Katolik. Oh, karena Keluarga Sampai ya. juga gua minggu Keluarga tahunan gitu. Karena dari tante Ii bilang Kristen itu pecahan dari Katolik ya kan, pecahan dari Katolik dan jadi jangan kita udah dibilang dari awal dari kecil jangan kau masukin Kristen, jangan kau masuk Kristen ya. Kalau masuk Katolik boleh? Iya. Oh, Katolik boleh, Kristen nggak boleh? Sebenarnya Kristen nggak boleh. Kalau Katolik kan memang Ii di Katolik. Oh, maksudnya gini, mamanya masih tolerir lah kalau ke Katolik gitu. Masih lah. Masih Buddha juga mama nggak melihara nggak agak muda Konghucu. Katolik masih oke lah, jangan Kristen dia bilang itu. Oh, kenapa? Ada masalah apa nih sama Kristen? Ya itu tante ngejelasin kalau Kristen itu sebenarnya namanya Kristen Protestan. Nah, udah protes. Bukan soal protes, aku tahu. Karena gini, kalau Katolik biasanya ibadahnya itu lebih Susuk. bukan susuk, lebih gimana ya? apa? Bukan lebih tenang, lebih ritualis, paham nggak? Khusyuk. Lebih khusyuk dan ya. ritualis ya. Oh iya. Iya, gitu kan? Iya. Ya kan? Nah, Astriosa kan. Kalau Protestan Waduh. ini Pargoy kan? Mati gue.
Oh ya, kalau Ada lagi, Metodis ada lagi. ibadah minggunya. Loh, kalau yang Metodis nggak gitu, Oh. Reform nggak gitu. Kematian, iya. Oh, berarti kalau di sana itu tapi tetap ada nyanyi juga kan? Nyanyi, cuman nyanyinya lebih slow. Lebih slow. Ya, Aceh, yang paling slow. rockstar di karismatik. Karismatik. Oh, itu paling rockstar. Rockstar. Oh. Loncat-loncat kan? Gue pernah nih. Gue pernah. Gue diajak temen gue. Nah, itu di kemana tuh? Ke gereja persesaan. Kristen. Kan namanya Kristen ada komsel kan? Ada komsel Itu nih. gede doang. Ada, iya kan setiap hari apa Rabu apa ya? Tergantung leadernya. Pokoknya kan ada nih ke rumah, misalkan kita ada 10 orang. Hari ini rumah 1 dan minggu depan rumah nomor 2, nomor 3 gitu kan. Gue diajak. Tergantung aturan. Kadang ada yang komsel terlalu kaya, misalnya Daman kaya sekali. Hmm. Dia bilang udahlah, tetap aja di rumah dia karena Iya. rumah dia paling kaya. Jadi Betul. tergantung Kan gue nggak tahu. Memang gue kan nggak tahu ya, diajak temen yang Kristen. Fit, ikut gue yuk. Ada apa? Udah ikut gue, ntar ada komsel dan lain-lain. Biasa begitu. Triknya tuh ya. Triknya begitu. Misalnya saya ajak Bang Rama nih. Ayo ikut saya yuk. Kemana? Udah ikut aja. Nah, ada komsel. Komsel apaan kan saya nggak tahu ya. Oh, masih belum tahu. Ya belum tahu kan. community cell. Ya kan saya kan pertama saya nggak tahu. Dia udah ikut aja, kayak ikut. Di situ udah siapin duduk melingkar kan, duduk melingkar. Sharing. Baca-baca Alkitab. Doa dulu, doa. Ada yang biasa bawa gitar. Doa bawa gitar. Nyanyi. Oh, Pertama pujian. dimulai dengan pujian dulu, nyanyi bawa gitar gitu kan. Keliling. Nyanyi apa? Tuhan Yesus bisa. Oh iya. Oke. Udah terus udah. Nyanyi udah itu kan, udah itu. Ini yang gue alamin ya, Ketika doa udah mulai ini, gue lihat semua udah muncul tuh bahasanya tuh. Bahasa roh. Iya. Oh, askara bara. Nah, itu kan dulu. Gue bingung. Gue duduk diam. Sebelah depan gue lihat. Gue masih saya nggak tahu nih. Saya lihatnya begini. Kok mereka ngomong gitu ya? Kok mereka pada kerasukan? Kan gue sih nggak tahu. Gue nggak tahu ya. Iya. Gue teman gue yang ngajak saya, misalnya Bang Daman. Bang Daman juga udah mulai begitu. Gue nggak bisa nih. Pura-pura aja. Gue nggak bisa. Gue nggak ngerti ini apaan gitu loh, maksudnya katanya bahasa roh, lu harus meyakini dan lu bisa, dia bilang begitu kan. Gue nggak ngerti, gue nggak bisa, gue diem aja, gue liatin aja satu-satu kan, tangan udah begitu, tangan pada naik ke atas, pada ngangkat ke atas kan. Sekarang bara. Iya begitu kan. Enggak, gue bilang kan saya nggak tahu, gue bilang aduh gue bete. gue bete. Biasanya bete, ini film apa? Gue bete. Enggak, gue penasaran bercampur bete sebenarnya sih. Iya kan? Itu lama, itu lumayan lama loh begitu. Sekitar 20 menit sampai 30 menit lah. Gue bete dan bercampur, gue penasaran kok dia ngomong apaan? Gue nggak ngerti gitu loh kan. Udah gue ke WC dong, gue ke WC dulu dah. Gue bilang, ya kan gue nggak tahu WC. Pas gue balik dari WC, itu udah berdiri semua. Dari duduk, itu udah berdiri semua. Oh, berdiri. Berdiri semua. Kan gue nggak Udah tahu. dijambak rambutnya. Udah berdiri semua, tangan semua diangkat. Terus ada yang lemes lah, ada yang jatuh lemes dan lain-lain gitu. Iya, ada yang jatuh lemes, itu beneran ya, itu beneran. Ada yang biasa kayak gitu kan, ada yang nopangin mungkin sangkin ini ada yang lemes jatuh gitu loh. Ada yang jatuh, gue bilang, kenapa? Gue jadi ngeri. Gue jadi, kenapa? Jatuhnya gimana? Jatuh dramatis atau emang bener-bener jatuh? Tahu nggak jatuh dramatis? Dulu aku tukang tahan di belakang. Oh iya, emang bener-bener jatuh dramatis. Jatuh, iya bener. Wah, Bener jatuh. Luar biasa. Dia kan ditahan, ada yang nahan di belakang 2 orang. Cuman kan saya nggak tahu ya. Gue liatin, wah, gue jadi ngeri nih. Kok gue pingsan kenapa atau bagaimana? Gue pernah kan gue pingsan. Gue nggak Pernah tahu. ketemu ini nggak sama teman yang mualaf, yang mereka itu pernah dulu tahu bahasa roh? Apa yang mereka rasain, paham nggak maksudnya? Aku pengen tahu apa yang mereka rasain sehingga mereka sampai jatuh itu apa? Jadi gini, ini kan gue waktu itu ketemu kan Kodondi ya. Kodondi ada bawa ke Masjid Al-Bukhari. Ada bawa. Nah, gue sempet nanya tuh pertama kali gue ketemu Kodondi, gue nanya, gue mau nanya nih tentang bahasa roh. Ya, itu beneran atau enggak sih? Lu tau gak? Ada kebetulan di situ yang datang ada orangnya, ada misalnya ada yang temannya Kodondi yang datang sih, dia bisa jelasin, dijelasin bahwasannya itu hanya sugesti. Oh, sugesti. Sugesti. Jadi dia bilang gini ya, kayak lu kan
lu lemas disugesti masuk ke lu, ngerti gak? Kalau lu tegang, kalau lu ibarat lu serai, lu lemas disugesti masuk, ngerti gak? Kayak ibarat kayak si Rumi Rafael ya. Nah, kayak hipnotis gitu lah itu. Nah, tapi lu kalau dasarnya emang kayak saya cerita tadi, gue bingung gitu loh kan. Gue fokus dan gue bingung. Itu nggak bisa masuk ke gue. Karena gini, teori apa itu alam kepala itu kan ada 3, alfa, beta, dan theta. Itu dalam ilmu sugesti itu kan. Nah, berarti apa penyeberangan sugesti tadi udah sampai ke alam theta, di mana itu udah masuk ke alam bawah sadar dan itu yang bikin dia lemas. Jadi akhirnya nahan belakang tuh semua tuh. Pada pingsan lu. Gue bingung nih. Kalau saya sih nggak ngalamin ya. Cuman yang dialamin, dia bilang dia ada yang melihat Roh Kudus, ada yang melihat inilah. Kan saya nggak ngelihat. Saya kan nggak bisa ngeliat, cuman lagu musik itu udah muter. Itu berapa kali lu ikut konser? Itu sekali ya. Terus ada juga yang ikut retret. Retret. Ada retret di puncak. Retret di puncak 3 hari 2 malam. Saya sama teman saya juga sama, ya kan. Nah itu hari pertama doa biasa lah, ngumpul-ngumpul lah ya kan, perkenalan dulu. Di situ ada di retret itu ada namanya games juga, ada namanya puji-pujian juga. Tunggu, aku masih penasaran. Yang pingsan tadi itu dibanguninnya gimana? Pingsan tadi banguninnya, yang tadi bangun sendiri dia. Ketika udah selesai, langsung bangun. Enggak gitu. Maksudnya dia bangunnya pelan-pelan. Gini. Nah, begitu bangun. Iya, gini enggak? Terus ada nopangnya, ada yang sampai ditidurin ke kepala ke bawah gitu. Selesai bangun. Iya. Udah lu ikut konser. Gua mau ikut. Jadi gini, Gua mau ikut. konser itu. Teman-teman dia mau ikut konser. Iya. Gua mau ikut ya, undang gua. Konser itu dia komunitas kecil di mana dianggap bahwa itu Bentar, jelasin. pertama yang dibangun oleh Yesus. Yesus dengan 12 murid itu komsel. Yesus mengapalai 12 murid. Terus askara para Pak. Gini. Itu karismatik, karena karismatik. Jadi di Kristen tuh gini, mereka menganggap kalau di gereja pendeta kan nggak mungkin bisa ngurusin semua jemaat terlalu rame, kecuali gereja kecil lah. Ya, kecuali kayak kelas-kelas pendeta Risuli Lubis, ya, Muri Wali, atau jemaatnya cuma 20. Dia bisa lah, dia bisa tahu lah siapa yang lagi sakit, siapa yang lagi kesusahan. Tapi kalau jemaat kamu udah di angka ratusan bahkan ribuan, nggak mungkin lu bisa ingat si A ulang tahun kapan, kecuali yang kelas jemaat utama lah ya, donatur, yang ring satu lah. Yang ring satu mungkin lu akan tahu, tapi yang kelas biasa kan belum tahu. Maka di gereja itu mereka bikin namanya perkumpulan kecil. Tiap sinode punya istilah sendiri. Contoh GBI Komsel, AKBB wajib ya, wajib apa lah namanya, pokoknya gitulah. Istilah itu beda-beda, tapi sebenarnya sama, yaitu perkumpulan kecil di mana isinya itu hanya beberapa orang, terus dipilih satu orang jadi gembala, leader, ya, jadi leadernya gitu. Jadi mereka itu seminggu sekali ngumpul biasanya, tapi ada juga yang mungkin 2 minggu tergantung perkumpulan mereka. Dan itu biasanya yang dekat-dekat. Misal contoh lu daerah Kemayoran, ya lu ikut yang daerah Kemayoran, lalu ikut yang daerah mana dekat rumah. Dan lu ada satu gembala yang membantu lu, ataupun kalau lu ada masalah lu bisa sharing dia. Kalau lu sharing sama pendeta kan nggak sanggup pendeta ngurusin. Tapi kalau gembala ini kan dia sanggup, karena dia cuma ngurusin paling 20 sampai 30. Dulu aku ngurusin sampai 50. Oh iya. Dulu aku ngurusin sampai 50. Bahkan udah pecah sampai 3 kali. Berarti ibaratnya kayak pengajian rutin lah ya. Iya, cuma kalau di pengajian kan kita cuma ngaji. Kalau di situ mereka kayak sharing. Contoh nih, Daman hari ini ada selama 1 minggu ini ada cerita apa? Misal lu ada cerita unik. Lu cerita minggu ini saya baru dapat musibah, ya. Saya dipecat dari kantor, semua bantu berdoain. Jadi di situ tuh yang diutamakan tuh kekeluargaan, supaya tuh kita tuh saling peduli satu sama lain. Jadi memang kehebatan di gereja tuh mereka bungkus sedemikian rupa supaya domba-domba ini merasa bahwa gereja peduli loh sama lu. Ya. Kalau gereja nggak peduli kan takutnya lari nih domba ke tempat lain gitu kan. Jadi tujuan komsel tuh jadi ada persaingan juga. Kalau komsel yang gagak kayak komsel. Komsel tadi ya bagi 2. Biasanya komsel tuh ada yang muda-mudi sama yang umum. Kalau umum itu biasanya sudah nikah. Kalau yang muda, yang kayak belum nikah itu ya ikut muda-mudi. Itu biasanya seru sih. Biasanya kadang di komsel tuh ada yang miras gak? Ya ini gue pengen ceritain. Miras tuh serain ke gua. Iya. Miras tuh serain ke gua. ya kan jualan miras. Nih nanti gue ceritain semua. Dia jual miras. Gue ceritain semua. Jadi penyedia miras di komsel dia? Bukan juga. Bukan. Nanti nih. Jadi kan
yang ini gue masih lanjut yang tadi ya. Yang mau pesan miras nggak? Nggak lanjut. Jadi udah selesai komsel nih. Gue sama temen kayak gue masih Damen lah, begini kayak Bang Damen gue. Ayo Bang, aduh gue kan nanya dia. Lu tadi ngapain sih? Lu tanya gitu dong. Doa. Itu bahasa roh lu tadi benar lu ngerasain? Iya ngerasain. Dia bilang begitu kan? Dia bilang gitu. Oh iya, gue nggak ngerti nih bro. Itu posisi selesai komsel kan jam 9. Kan mulai jam 7. Biar 2 jam. Jam 9 atau setengah 10 lah. 2 jam. Gue ajak sama gue. Ini. Bang, lu temenin gue yuk. Malah gue ngajak dia. Dia kan ngajak gue ke komsel. Masa komsel itu kan kayak hike gitu ya. Nah, kita ngajak hike versi di luar komsel. Ya, kan gantian dong. Kan bukan ibaratnya gue Bang Nama udah ngajak gue nih ke komsel. Sekarang gue ngajak ini. Gue ajak sama gue. Kita minum deh. Nah, biar dia bisa merasakan hike sesungguhnya. Ya kan? Nah. Gue ajak dia gantian. Ayo nemenin gue yuk. Ayo ngapa? Minum yuk. Minum apa? Minum bir aja ringan-ringan dulu. Ya kan gitu kan. Ya parah dia guys. Bikin komsel gitu. Iya bener. Dan dia ikut juga, minum juga. Komsel yang paling sebenarnya. Enggak, karena ini kalau di komsel tadi setelah itu semua mereka seperti ini. Kalau ini enggak udah gini tapi masih gini. Akhirnya minum dan menikmati juga. Ini kisah nyata dan sekarang setelah mengatakan nama Tuhan, setelah menyebutkan nama Tuhan, terus gue tanya, gue sempet nanya, terus miras bareng gitu ya, minum bareng. Nah, terus minum bareng dan dianya juga minum juga, menikmatin juga. Terus gue lu nggak apa-apa minum? Nggak apa-apa kalau di tempat gua mah ya asal jangan terlalu mabok. Dia nggak mau begitu, jangan mabok. Emang ada dalilnya gitu? Boleh minum, tapi jangan terlalu mabok. Jangan mabok. Dia ngomong seperti itu. Ya udah, akhirnya tidur juga. Bopong juga gua. Minum bopong tidur tapi juga. benar deh, nggak apa-apa sih. Karena apa? Di perjanjian lama aja, mari kita berikan ayah kita anggur agar kita bisa tidur dengan ayah kita. Itu perjanjian lama. Itu kan ada tuh kan dua anak Lot bilang itu. Berarti ya orang-orang dahulu aja udah minum, masa kita nggak minum ya kan? Nah, itu udah satu. Berarti itu daripada pengalaman komselnya ya. Pengalaman komsel itu pertama ada high level ketuhanan, yang kedua high level versi kebajinganan ya gitu ya. Berarti pertama itu sebenarnya kebalik, bajingan dulu seharusnya nanti pengampunan gitu. Ini kebalik gak? Setelah pengampunan dan semuanya ini malah high level lagi. Tapi sebenarnya di Kristen miras itu dilarang apa gimana? Kalau di Kristen ya, ini kalau kita pakai logika ya, kalau saya sih pakai logika. Saya pakai logika, pakai ayat. Kata ayatnya gimana? Bukan yang masuk ke mulutmu yang menajiskanmu, tapi apa yang keluar dari mulutmu. Nah, berarti nggak apa. Jadi kalau minum nggak apa, asal jangan muntah kan? Oh benar, itu maksud aku. Masuk Dia nggak mancing molo, dia harus kayak gitu. Dia ngomong deh. Benar. Nah, terus lanjut. Terus habis itu kan saya pergi. Ada ke Manado kan, pendeta Tambahani gitu kan, pendeta Tambahani di Manado. Gue pergi di situ kan, waktu itu gue nggak tahu nih, waktu pergi gue jalan-jalan, gue pikir gue cuma mau jalan-jalan doang ke Bunaken ya kan. Nah setelah itu di situ ikut hari Minggu gereja. Di gereja itu di gereja Kristen itu ya di Manado ya, dia ada kasih ke para jemaatnya ya, itu termasuk gue juga dikasih gelas kecil, isinya itu anggur. Iya. Berapa persen alkoholnya? Ada alkoholnya nggak ada? Iya itu masih alkohol, anggur cuman gelas kecil anggur itu diumpamakan sebagai darah Kristus. Dan roti, ada roti. Dibuat kalian kentang biar di luar kentang lagi gitu. Itu perjamuan kan? Iya betul, iya itu benar. Enggak dikasih gini dosis kentang, ya kan? Tiba-tiba suges nyesain di luar gitu. Gue juga. Nah, jujur siapa nyelesain di luar nggak? Minum juga. Wah. Berarti kalau bisa kita komen, apanya tuh besarkan gelas lagi kan gitu ya? Ya kan jangan segini doang. Kentang harus nyambung di luar. Segini dikasih. Nah, sup, wah kentang deh. Nyambung di luar. Nah, oke. Nah, saya masih ke pengalaman yang tadi tuh. Berarti kalau ke Katolik boleh, ke Kristen nggak boleh. Ya kan? Itu yang dikatakan orang tua. Tapi orang tua tetap di Konghucu. Sekarang Konghucu. Sampai sekarang. Iya. Oke. Berarti tetapnya di Konghucu. Dan akhirnya saat itu kamu memilih Katolik dan orang tua setuju.
Enggak, kan gue ngikut aja karena gue merasa bingung gitu loh. Gue harus kan sekolah Kristen nih. Kok gimana gini? Kok Hucu juga nggak terlalu ngerti. Nggak ngerti. Sekolah udahlah gue ini aja. Iya, benar, itu benar, itu Nah, benar. terus. Dan akhirnya kan nyokap Apalagi? dan Tunggu. Ada doktrin. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Takut nggak lu? Kan lu kok Hucu? serem juga sih. Woi. Serem juga. Iya. Kan udah Pasti banyak itu. Tuhan yang Maha Kasih Iya. mengorbankan anaknya gitu ya kan. Yang dia tidak terjamah rohnya. Betul. Dia berada di antara kita untuk menunjukkan wujudnya dan menebus kita dari dosanya. Kan gitu. Ya, betul. Nah, lu gimana saat mendengar tuh yang lu kok Hucu tuh? Ya, gue agak serem sih. Agak serem sih, bodoh serem. Akhirnya gue, ya udahlah gue gereja aja lah. Ya udahlah gue gereja Kurang aja. keras mikir lu. Sekarang gini, gue tanya ya, yang lu tahu di Kristen. Yesus menebus dosa manusia apa dosa Kristen? Di Kristen tulisannya Yesus menebus dosa manusia. Manusia, lu manusia bukan? Iya, Lu Konghucu ditebus nggak kira-kira? itu ditebus sih kalau logikanya. Oke, kita balik keadaan. Andaikan memang Yesus Tuhan yang benar, andaikan. Dan lu masih Konghucu dan nggak terima dia sebagai Tuhan. Di alam kebangkitan, bangkit. Dia tanya ke lu, kenapa kamu nggak nyembah aku, Koh David? Lu jawab apa? Kenapa gue nggak nyembah dia gitu ya? Karena gue pernah sama Konghucu. Itu gue Nah, pikiran itu gue. jawaban. Kalau gua beda. Lu kan bilang lu udah nebus gua. Enggak, gua nebus orang yang percaya. Lu di dalil lu bilang apa? Lu nebus manusia kan? Gua manusia bukan Iya, lu iya. cerai. Manusia. Berarti kita gugat kan? Untuk menunjukkan apa? Mungkin Tuhan bisa digugat. Kan nggak mungkin. Mungkin. Nah, untuk menunjukkan apa? Ada tanda kutip kan Betul. gitu. Nah, kita lanjut lagi ke arah yang tadi. Berarti saat lu dengar itu lu Seram. serem dengan tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Iya. Nah, hingga kemudian lu memantapkan diri di Katolik umur berapa? Katolik umur 2, sekarang tinggal berarti 26 lah. Sampai 26 apa mulai di 26? Mulai di 26. Oh, berarti lama juga di Konghucunya. 26 buat lama dong. Kan ikut mama, kan gue masih tinggal di rumah. Mama. Oh, berarti masih belum mentapkan diri ke Katolik sebelum umur 26 itu? Ya. Oh, nanti mantapkan dirinya di umur 26? Oh, iya. Nah, di 26 lu deklarasi ke orang tua? Enggak, Aku ikut aja, dia tahu, nyokap tahu. Gue karena dengan alasan kan adik saya kan memang udah sekolah di Katolik dan ikut II juga, tante juga, kakak mama dua-duanya juga Katolik. Ya udah saya gereja di situ aja, nggak ada masalah sih. Oke, saran saya buat pemerintah, bangun sekolah Konghucu biar Konghucu nggak sesat ke Katolik. Nah, terus gimana lagi? Terus setelah itu akhirnya ya udah, kan kalau di Katolik kan ada katekumen ya. Nah, Katekumen itu jadi paroki, katekismus. katekumen ya, katekumen itu jadi lu harus belajar dulu baru bisa dibaptis. Kalau Kristen enggak. Belajar dulu. Belajar dulu Jadi setahun. Katolik tuh harus ikut kelas katekisasi. Iya. Iya, katekismus. Iya. Dia nggak boleh, oh gue mau jadi Katolik langsung dibaptis. Nggak bisa. Jadi jemaat nggak? Oh, kalau berarti ibaratnya kalau kita kan syahadat, berarti syahadatnya masih lama, ikut dulu gitu. Iya, betul. Betul. Wah, parah Tuhan Yesus. Mereka menunda-nunda, mereka menyembahmu Tuhan Yesus. Itu benar. Itu benar. Nah, wahai Tuhannya Tuhan Yesus, kutuklah mereka yang memperlambat-lambat mereka kembali kepadamu Tuhannya Tuhan Yesus. Itu benar. Parah. Oh, benar gitu. Nah, Ya. akhirnya lu ikut, tapi lu kan keluaran dari Katolik. Itu bisa jalur orang dalam nggak? Maksudnya, gua langsung baptis aja bisa nggak? Bisa. Nggak bisa, harus ikut kelas. Kalau saya nggak tahu ya kalau di luar ya. Kalau saya sih di situ harus ikut kelas. Gue ngerasa kelamaan. Akhirnya Akhirnya nggak usah lah. ya udahlah nggak usah lah. Oh gitu. Benar. Ya, Akhirnya gue gue Tuhan Yesus. yang penting gue yakinin dia karena gue kalau itu mesti belajarnya 1 tahun penuh loh. Benar-benar lu belajarnya harus Pasti lu tipikal Alkitabnya ketekin doang, nggak lu baca. baca. Cuman nggak terlalu fokus juga karena gue udah dengar nggak terlalu fokus atau nggak ayat yang dijual di gereja itu ayat-ayat yang
yang penting-penting aja. Iya. Yohanes 1 ayat 1. 3 ayat 16. Nah, itu ya. Kalau enggak Roma berapa itu yang masalah kasih kosa kasih itu dan semuanya, atau enggak Matius ya kan? Tuh. Nah, ayat-ayat yang kan lu ngikuti debat agama enggak? Gue ngikutin. Nah, lu sempat anjir kok ada ya ayat kayak gini di Bible? Gue kaget. Makanya gue liat ketika gue masuk, gue kan lihat pertama kali nih gue lihat Kodondi debat sama 3 pendeta lawan 3 pendeta itu, tau kan? Dan saat itu agama? Saat itu gue masih Katolik. Oh, masih Katolik. Iya, gue masih Katolik. Pasti lu awal-awal kesel tapi dibilang Katolik. gini kesel tuh Katolik penasaran lucu sih. Karena gue belum dibaptis, bilangnya apa tuh? Jadi gue kalau itu namanya Katolik cu. Katolik. Jadi posisinya kalau gue ngomong gue Katolik karena gue juga belum dibaptis. Sama juga kayak Gitu gimana ya? Jadi gue ikutnya Konghucu masih ya. Sama juga ada juga sekarang orang Islam ya. Tapi dia punya cowok Kristen. Nah, banyak tuh. Mereka tuh kadang saling menemani. Ini nemanin ke gereja, ini nemanin ke masjid kan. Nah, mereka sebutannya Krislam. Kristen tapi Islam. Nah, Banyak tuh. Nah, ada juga berarti lu antara Konghucu dan Katolik. Berarti udah benar Katolcu. Nah, Katolcu. Nah, dan itu gue abis itu ya udah gue pikir dibilang gue Katolik juga belum ya kan, karena gue belum dibaptis dan akhirnya gue bilang apa ya, ya udahlah gue Katolik kan, jadi ke gereja seminggu sekali, ya udah gereja aja udah. oh berarti tapi tetap ngejalani ke gereja Seminggu ya. sekali. Gue pernah ke gereja juga nih. Ada ceritanya kalau mana surat baptis lu atau Enggak ada. Nggak ada. Oh, ya udah lu ibadah aja. Gitu. Lu ibadah aja. Masuk gereja, ibadah, kan dia gerejanya ada 3 ya. Gereja pagi jam 6 pagi. Pernah nggak nanya gini ke pendetanya? Pak pendeta, aku nggak dibaptis, tapi aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan aku Katolik. Itu kira-kira aku selamat nggak? Pernah nggak nanya itu? Kan orang khawatir ke keselamatan itu. Katoliknya, pendetanya sibuk. Oh sibuk. Wah, pendeta. Pendetanya sibuk. Luangkan waktu Pak Pendeta. Jangan biarkan kamu ini sesat. Wah, Pak Pendeta, Anda tidak boleh sibuk lagi. Nah, terus bingung, pendetanya juga sibuk ya. Diajak ngomong juga ya entar ya mulu gitu loh. Tergantung jemaatnya, kalau di jemaat kelas atas yang kasih boleh banyak. Ya pasti diduluin. Iya, prioritas. Prioritas. Ini jemaatnya kan banyak, maklum lah. Lu contoh nih, lu punya murid 5.000, sanggup ngurusin semua. Pasti asisten dong, kelas kronis. Nah, betul. Yang kelas atas kan, lu langsung. Berarti lu seharusnya kemarin tuh yang mudah-mudah aja ke masjid, tanya ke Ustadz aja. Ustadz tiap hari ada waktu. Nah, kalau Ustaz kasih Ustaz Daman ada waktu, karena dia Nggak laku. Ustadz Daman Ada waktu karena nggak laku. Nah, oke. manusiawi, itu manusiawi sih. Ya, berarti kalian Kristen nggak tahu nanya ke Ustadz Daman ya. Ustadz Ustadz Daman ini nggak banyak waktu, tenang, aman. Kecuali dia suruh ngedit aku sampai 5 konten. Nah, oke. Oke, dah. Setelah itu, tapi pernah kepikiran mau nanya masalah itu, masalah keselamatan itu. Gua belum baptis, gua selamat nggak? Kan itu khawatiran. Iya, ada kepikiran gitu sih. Cuman gue nunggu waktu yang tepat, cuman belum ya udahlah gue jalanin aja setiap hari Minggu gue gereja aja udah intinya. Gue ada pikiran ya udahlah gue gereja aja. Yesus juga tahu kok. Gue pikiran seperti itu ya. Oh, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Kalau gua diadilin nanti gua bilang, gua cuma nggak baptis gua, tapi kan gua percaya lu. Iya, betul. Cuma nggak dicelupin doang. Cuma nggak dicelupin doang, cuma gue nggak dibaptis. Iya. Di Kristen juga mau dibaptis, gue nggak dulu. Bisa baptis pribadi nggak sih? Nggak bisa. Jangan ini sambil mandi masuk belum dah. Aku udah ya. Nggak bisa. Kristen Katolik harus dibaptis. Iya, harus dibaptis versi pendeta yang Iya, baptis, betul. kan? Meniru Yohanes yang mau baptis Yesus. Iya, betul. Kan? Nah, tahu gua. Makanya kalian tanya sama gua nanti. Tahu gua. Nah, nggak bisa nggak pribadi. Baptis ribet bisa gitu ya. Baptis Tuhan Yesus. Baptis itu ribet karena gua Katolik, gua celupin diri sendiri ke bak ya. Boleh nggak gitu? Boleh kalau Ya kan yang penting imannya. Iya, betul. Oke. Setelah itu perjalanan sampai 26 termasuk orang yang rajin ke gereja nggak? Gereja gue. Rajin ke gereja. Untuk 6 bulan pertama. Itu selama dengerin gereja boring ataupun senang? Kalau di Jujurnya Katolik gimana? Kalau di Katolik ya agak sedikit ya, namanya agak diam ya, lebih kusyuk aja gitu dulu, lebih ya udah gitu. Dan juga dia kalau di Katolik dia ada namanya kertas gitu, ngomongnya kertas rondon loh.
Itu apa itu? Nah, jadi dia ada pembuka sampai penutup gitu, dan semua itu diikutin diikutin sama para jemaatnya ya, semuanya gitu. Jadi urutannya sampai akhir tuh ada halamannya, dibagi kertas diambil. Jadi ada ayat di situ, ada lagu-laguan, ada lagu puji-pujian dia. Oh, agenda untuk hari itu gitu. Ya, hari Minggu. Ada kasih kertas kosong pada gambar tuh orang. Ada agenda hari itu ada. Jadi biar semua dari seragam. pembuka, iya dari pembuka sampai penutup udah selesai gitu. Oke, berarti Betul. nggak ada pargor-pargoran. Ada kalau itu nggak bergoyang-bergoyang. Oh gitu, itu versi Katolik Ya, ya? nggak ada. Oke. Nah, itu sampai ke 26, kita langsung klimaksnya aja. Mulai ragu kenapa? Gue mulai ragu waktu itu di rumah itu kan saya lagi minum. Oh, ya lagi minum. Oh, berarti dia dapat hidayah dari miras, teman-teman. Ya, kalian di rumah miras dulu. Nah. lagi minum sama teman saya ya kan. Boleh nggak dikasih judul botolku mensyahadatkanku gitu? Nggak usah bilang nggak ada. Itu bilang nggak ada. Nah, terus Ya gimana? kan saya sama teman saya si Ramji ini, habis itu nonton, saya lagi minum saya lihat pas saya nyalain TV pertama kali sih saya lihatnya munculnya Ustadz Khalid kan. Oh. Ustadz Khalid Basrama. Dia nggak cerita tentang minuman, nggak. Ya cuman saya masih biasa aja ya kan. Anjir, mabok dengar dakwah. Itu teman-teman. Semabok apapun kalian tetaplah dengar dakwah. Mantap. Nah, Ya kan. Habis itu udah minum kan udah habis Ustadz Khalidnya kan langsung next kan video YouTube-nya kan di depan ini. Nah, next tuh nontonlah video Kodondi lewat 3 lawan 3 debat oh, yang debat resmi di ya? hotel. Yang debat resmi. Iya, 3 lawan 3. Sama siapa? Pendeta apa aja yang dia debat? Si hari ini lah. HTD yang pasti pas masih satu dogma sama ini ya, Budia Sali. Bukan, itu yang video lama 3 lawan 3 tuh orangnya TD sama teman-temannya lah. Tapi HTD belum Wones saat itu kan? Udah Wanes, udah lama tuh. Udah Wones kok? Oh, berarti itu lawan Wones, 3-3 Wones? Iya, 3 Wanes. Oh. Yang ada ibu, ada cewek juga ibu itu. Nah, ya kan jadi gue nonton. Gue sempet sama teman misalnya Bang Naman ya, Mr. Ramji ini gue bilang, lu lihat nih, lu menang siapa? Gue bilang gitu. Ini mah. Kan gue gak kenal Kodondi waktu itu. Ini menang siapa nih? Kok ada orang Cina? Maaf ya. Kok ada orang Cina masuk Islam? Ya kan? Gue bilang, nah ini pendeta ini mah kalah, ini mah, gue bilang Cina ini mah tembus, gue bilang gitu ke temen gue. Ayo pegang mana? Gue sambil minum tuh. Anjir sambil taruhan. Minum. Dengar Ya kan gue sambil minum nih, gue sambil minum, gue bilang kalah nih mah. Ada papanya, siapa ini? Gitu. Laskar Kristus, menang gitu ya. Gue bilang, ini ibu-ibu Kodondi sama satu lagi deh, 3 lawan 3. Habis itu gue liat, ini ibu-ibunya diem sama temennya, ini Kodondi sendiri. 3 lawan 3, ini dia udah ngomong nih 3-3-nya nih. Gue di situ mulai berpikir ya, gue mabok dia berpikir. dari mabok aja gue bisa Pas di mikir. gereja dia nggak mikir. Nah, terus Gue dari mabok gue bisa mikir, kok ini marah-marah 3 pendeta itu. 3 pendeta itu marah-marah. Si Kodondi tenang aja jawabnya. Kasih ayat, kasih lihat ini. Dia tetap aja itu diputar-putar itu aja pendeta itu. dia sadar kalau diputer-puter guys. Wah, ini oten yang karena biasanya di dunia kami debat lintas agama, mereka nggak sadar mereka tuh muter. Masa sih? Iya, kan lu saat itu kan masih Kristen, ya. tapi lu sadar mereka tuh muter-muter. Betul. Wah. Dia kan atau jangan otak lu saat itu sedang muter. Ya, antara dua. Gue dari minum gue sambil minum. Gue taruh minuman gue langsung berdiri. Gue langsung berdiri, gue lihat, gue mikir tuh, gue Anjir, sadar. Nonton dari kan nonton begini kan. Gue lapin depan TV, gue lihat begini. Loh, kok muter-muter jawabannya, udah marah-marah tuh bertiga pendetanya. Kok ini santai aja jawabnya. Kan saya belum kenal siapa nih. Udah nih Cina siapa? Ini pakai kacamata. Gue nggak tahu nih Kodondi. Kok dia nggak kalah-kalah ya gitu. Iya, gue bilang ini siapa ini? Udah dalam hati kayak mukanya udah kayak Master Q. Gue pikirnya begitu kan. Gitu. Kayak Master Q. Ini siapa ini? Gue nggak tahu nih orang nih. Akhirnya gue berdiri, gue lihat. Nah, kata-kata ada satu kata-kata. Langsung gue berpikir gitu. Kalau emang Tuhan menebus dosa manusia, kok dia disiksa gitu loh. Gue pikir dong, disiksa. Maksudnya dalam arti disalibkan gitu loh kan. Disalibkan, kok gue mikir tuh, kalau dia disiksa, berarti dia bukan Tuhan dong. Tuhan kan nggak maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa. Paham kan maksudnya? Tuhan yang maha kuasa.
kok disalibkan oleh manusia? Sedangkan manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi ibarat gini, Paham nggak? Ya kan? sebenarnya manusia yang bergantung pada Tuhan ataupun Tuhan yang digantung manusia gitu. Nah iya, Iya. gue mikir gitu loh, iya juga ya. Kok iya kan gue bilang tuh dia yang menciptakan orang-orang Romawi kan yang menyalibkan kan. Dia menciptakan ini, kenapa dia disalibkan? Gue bilang, abis itu udah itu dia keteriakan Eli nama Lama Sabaktani. Dia ngomong ke ampunilah mereka kan, ya Allah. Kalau ampunilah mereka berarti Tuhannya bukan dia dong. Anjir lagi mabuk dia otaknya waras. Gue mikir. Pas dia di gereja dia nggak waras. Nah, terus gue mikir di situ. Serius gue mikir. Kalau ibaratnya kayak Bang Daman suruh saya gitu kan. Kenapa nggak mesti nyebut nama saya? Kenapa nggak Bang Daman aja? Wah berubah langsung cerita gitu kan kayak misalnya kalau dia Tuhan kan, dari kan berubah gitu. Kenapa dia mesti nyebut Tuhan gitu loh? Elian Sabaktani. Gue mikir di situ. Gue diem aja. Itu dari minuman gue, dari gue mau minum gue langsung taruh sebentar, Bang. Enggak minum dulu. Gue mikir di situ. Oh iya ya. Kok aneh ya? Aneh. Oke, buat Kristen luar sana, minum yang banyak. Setelah itu nonton Kodondi, ya. Karena pas lagi waras kalian nggak bisa mikir. Aku udah capek debat sama kalian. Penting kalian minum. Setelah itu nonton videonya Kodondi. Nah, situ mikir. Ini contohnya nih. Nah, di gereja dia nggak mikir. Di depan video Kodondi dia minum, dia mikir. Gue mikir tuh. Gue mikir banget tuh. Di situ gue mikir banget. Gue masih diem aja, gue diem, udah selesai kan nonton kan. Gue cari nih orang siapa sih? Gue lihat kan. Ini siapa namanya? Di situ kan tulisan Donditan kan. Gue cari, gue klik di sini kok Donditan. Gue klik, gue lihat ini orang siapa ya. Terus habis itu gue klik lagi satu video kan ada video dia lagi debat sama pendeta. Gue bilang kok jawabnya lucu-lucu ya. Kok pendeta jawabannya lucu-lucu. Kok pada ngelawak gitu. Nah, kok pada lucu-lucu. Gue bilang kayak si Luga. Oh itu Nabi. Kemarin dia debat sama si Olan. Ada Olan itu orang yang nggak terima adiknya mualaf. Terus dia bilang aku adalah Nabi. Wah dia jawab tau nggak apa? Wah mana ada mungkin Nabi juling gitu. Dia jawab banget Olan. Padahal satu kampung. Ya udah satu kampung tapi mau dikata-katain sama Olan. Diam kau ya, nggak percaya kau lihat itu mata kau nggak kawan dia, gitu. Jahat kali Olan. Gue lihat deh, abis itu gue lihat dia juga si Luga itu juga. Gue lihat Lebih aneh lagi. Lebih aneh, pokoknya jawabannya lucu-lucu. Satu Roh Kudus istri Tuhan, tahu lo? Fatwa dia. Roh Kudus istri Tuhan. Dia ngomong Trinitas, kan Luga nih namanya Luga. Lihat deh, ada videonya gitu, dia kan rumahnya Luga. Dia kan, dia bilang nggak masuk di akal gitu kan. Gue mikir di situ, gue mikir aja. Gue mikir kan temen gue pulang tuh, gue masih penasaran. Seminggu gue tontonin tuh video. Udah kan udah pulang nih, udah saya mabuk. Besokannya selama seminggu itu gue tontonin video Kodondi satu short-shortnya kan, biar cepet short-shortnya gue liat, yang intinya gue liat, wah nggak beres nih, udah nggak beres. Terus setiap ayat-ayat yang dibuka sama Kodondi, lu ada Alkitab dan lu buka apa gimana? Gue kan ada Alkitab, cuman dia kan emang ada perubahan. Alkitab itu ada yang diubah-ubah gitu kan. Gue taunya Alkitab. Jadi gini ya, Alkitab itu ada diubah, tapi lu nggak tahu nggak ada dalil dikutuk orang yang mengubah-ubah Alkitab. Jangan ditambah dan jangan dikurang. Tahu nggak ada dalil itu? Nggak tahu dulu. Nah, sekarang tahu. Nah, berarti sekarang tahu nggak perlu gue kasih nama ya. Perlu. Jadi pikiran gue dulu ya, gue beli Alkitab nih di Gramedia. Kan Alkitab rusak beli di Gramedia. Jadi gue taunya ya udah isi-isinya itu nggak ada. Gue nggak tahu tuh bener-bener deh. Gue nggak tahu ada perubahan atau bagaimana. Gue nggak tahu gitu loh kan. Kadang-kadang akhirnya gue baru tahu semua itu. Alhamdulillah hidayah nggak ada yang tahu ya dari Allah ya. Oke, buat teman-teman ya semuanya ya. Nih teman-teman ya. Oke, langsung tekan buka HP, Google, tulis Alkitab Sabda. Nah, tulis Alkitab Sabda, websitenya Kristen ini, pencet itu dulu. Nah, oke, tulis Alkitab Sabda di Google, udah keluar, langsung dipencet. Nah, nanti dia akan masuk ke kolom komentar, biar kita ngeliat pembuktian sendiri ya. Ini versi Kristen sendiri. Nah, tunggu, bentar, gak nge-lag nih jaringan. Sabar. Mau ulang apa? Nih, Alkitab Sabda, sabar. Nanti kau Jul, ini ya, potong aja ya.
Ini agak nunggu jaringan. Alkitab Sabda ya dibuka. Ada PPJ anjir. Buka aja. Aduh, Alkitab Sabda mana dia? Mengelek, oi. Wah, ditunda Roh Kudus nih. Situs ini tidak bisa dijangkau karena dibatasi oleh Roh Kudus. Wah, nggak bisa dijangkau, Roh Kudus nggak ngasih akses. Sabar, aku ngambil dulu. Gampang aja, Alkitab Sabda semua orang juga tahu kan. Iya, Alkitab Sabda. enggak, bukan itu. Ada satu hal yang aku mau kasih nampak, mungkin dia belum tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daman di Jakarta ya foto? Ya. Iya. Nih, Udah 4 bulan dia. udah 4 bulan. Sebenarnya sudah diusir dari ibu kota. Ya. Itulah akun dia yang sekarang baca pindahnya mata. ke Banten. Sekarang aku nasibnya kayak PPJ, makanya Indomie hidup aku nggak jelas kayak PPJ sekarang. Gara-gara ngata-ngatain PPJ, aku hidupnya udah kayak PPJ. Tapi di akhirat hidupnya bahagia. Belajar apa tadi? Belajar apa sih? Apaan lu bilang apa tadi? Di akhirnya hidupnya bahagia. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus tuh, lu harus ingat tuh. Jadi Daman lagi penginjilan. Lagi guys. Daman lagi penginjilan, guys. Jadi So ingat tuh. Jadi kalau teman-teman bilang kan ada C6 ya. C6 itu kan artinya orang Nih gua. Kristen atau misionaris yang menyamar. Halo. Kalau Daman C9 dia. C9 itu adalah muslim yang lahirnya dari Muslim masuk pesantren, paham tafsir Al-Quran. Iya. Tapi direkrut. Direkrut untuk menyesatkan orang muslim dari dalam. Ya, apalagi Itu C9. Ko David bentar lagi baptis lagi, tenang teman-teman. Daman. Daman ini ngerinya seperti itu teman-teman. Sudah beberapa mualaf yang ngobrol dengan Daman, itu malah disuruh kembali. Diinjili. Diinjili. Wah, luar biasa nih Daman. Menyesatkannya. Wah, Di Bang Daman nih, di Bang teman-teman. Daman. Bahkan kalian bisa lihat Besok jualan, besok jualan, hari ini libur ya. CCP pesan-pesan sponsornya luar biasa. Ini ada wifi nggak sih? Nah, Ada. Nggak, ini potong aja, ini penting banget Bojul. Suruh kau Biar bisa ngomong diaktif. tuh. apa nih tadi udah ngomong boy? Apa nama wifi-nya? Jaringan apa Lagi jelek? kau Komsel. Apa? Apanya? Ini TPTCP. TP ini? 217. 217. Wah, nanti semua orang datang ke sini guys. Ya, ya. Silakan datang ke rumah Ko David, ambil wifi-nya. Wifi gratis ya. Wifi gratis. Wifi gratis. Datang. Bang Daman jarang live. Ya. Pakai 217. hotspot ini aja. Hotspot boleh apapun. Aku mau ini. Enggak jelas ini ya. Roh Kudus begitu dikasih nampak fakta, aku langsung wah jangan kasih dia jaringan. Kalau bagus ini sendirian yang nggak jelas. Iya, tiba-tiba tadi bagus. Tiba-tiba jadi nggak bagus. Ini pasti habis kuotanya. Berarti kamu harus tahu, inilah kekuasaan Sang Bapa. Nih, Kekuasaan Yesus. nama jaringan. Ada tuh, coba di refresh dulu. Apa nama jaringan? Tambah jaringan. Nih. Nah, ini tuh hotspot apa tuh? Iya, udah tahu. Ini gua- Asli menyusahkan. Datang, David Aliung. pinjam wifi. Enggak, tadi bagus jaringannya. Gua mau ajain Gak bisa. Tidak dapat terhubung. Sekali lagi. Oh, Alium. Tiba-tiba aja. Apa ujungnya tadi 08. Nah, tar. itu tuh ada yang nanya tuh. Apa? Apa tuh? Ah, nggak ada. Itu kotoran dikasih nyawa itu. PPJ. Kotoran dikasih nyawa itu. Orang nggak jelas. Dia adalah kotoran-kotoran yang bersatu dan menjadi manusia. Kasih PPJ. PPJ itu teman baiknya Daman dulu. Daman. Iya, benar. Udah masuk belum? Emang ditunda sama Roh Kudus. Alkitab Parah, Roh Sabda. Kudus. Bisa nggak dibuka di HP lu? PPJ ya. PRTJ. Udah masuk belum? Enggak. Enggak, udah masuk kayak nggak bisa di HP gua. Coba buka Google lu. Gua susahin lah lu. Nih fakta yang harus lu tahu nih. Bang, ada yang panas di bawah, Bang. Apaan yang panas? Telur digoreng panas. Apa yang panas? Wah, diblokir dari segala tempat Alkitab Sabda, tidak bisa di. Nggak bisa.
Tidak bisa diakses lagi. Nggak bisa. Tahu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masa Alkitab Sabda bisa diblokir? Nggak bisa diakses, coba lu akses lagi nih teman-teman. Oke, tutornya Alkitab Sabda. Setelah tertulis Alkitab Sabda, tulis aja di kolom pencarian tidak asli, terus cari, terus ada tafsiran. Nah, itu memuat semua ayat-ayat yang tidak asli. Tidak asli. Palsu lah. Tidak asli ya palsu. Nah, gitu. Palsu. Yang menunjukkan gini, apa sebenarnya kita nggak akan kritisi, bodoh amat, kita kitab juga kitab orang ya, Iya. mau dia tambah, mau dia kurang. Masalahnya ada dalil. Di dalil mereka itu jangan menambah dan mengurangi Alkitab. Tahu ya dalil Isi itu? kitab, bukan Alkitab, isi. Iya. Isi kitab. Nah, jangan menambah dan mengurangi. Mereka itu justru menyematkan, menambah dan mengurangi. Mengurangi. Berarti yang kurang ajar siapa sebenarnya? Nah, pikirlah. Pikirlah sendiri kan. Nah, oke. Terus tadi udah sampai mana tadi? Udah sampai akhirnya di Katolik dan itu direstui oleh ibu untuk masuk Katolik. Nah, Terus nonton. nggak direstui banget sih, maksudnya ya udah pergi Oh, aja. ya, oke lah, udah pergi aja. Yang penting gak usah ngajak-ngajak gua lah. Nah, terus gitu. Nah, terus pas begitu nonton Kodondi lagi mabok terpancing, wah ini bener juga gitu. Iya. Berarti nonton- Enggak, belum. Gue masih mikir. Ini orang siapa gitu kan? Ini orang siapa sih? Habis itu gue tanya ke teman saya namanya Ramji ini. Gue tanya ini siapa sih orangnya? Ini ini Kodondi nih. Mualaf. Dia bilang mualaf. Yang masuk Islam. Gue tanya gitu kan. Iya, dia bilang gitu. Gue mikir. Oh ya udah kan selesai dia pulang akhirnya. Gue selama seminggu gue tontonin tuh video si Kodondi itu. Sambil mabok. Enggak. Ini enggak. Ini gue Harusnya kan biar cepat masuk otak. Iya, mabok dulu. ini enggak. Kurang. Gue nonton gue nonton ya di kamar. Gue nonton ini sambil gue pikirin omongan dia itu benar atau enggak gitu kan. Kadang-kadang kita harus mikirin ya, menggunakan akal ya. Kita pikirin ini benar atau enggak. Akhirnya rata-rata dia omongin beneran. Bener sesuai. Dan lu cek semua Bible yang dia kasih. Cek, gue sempet cek. Dan beneran. Iya, sempat gue cek, sempat gue buka beneran. Kan di online kan ada kan Alkitab kan. Dan bener ada yang diubah-ubah gitu seperti itu. Akhirnya gue memutuskan, ya udahlah, gue mualaf. Tapi di perjalanan mualaf saya nih, Tunggu, mu'alaf hanya karena ayat-ayat Bible yang menurut lu iya juga ya? enggak, gue pikir kalau Tuhan itu Maha Kuasa, nggak mungkin dia bisa, namanya udah Maha Kuasa, Maha Kuat dong, ya kan? Logika orang yang super power masa ya bisa hancur gara-gara cuma segitu doang, nggak ada perlawanan, nggak ada apa gitu loh. Tapi itu kan kasih Tuhan. Nah ini gue versi ini. Versi C9 ya teman-teman. Tapi itu kan kasih Tuhan. Lu bayangin nih, ini di Muslim. Paham. Nah, enggak mau tahu ini gua sesatin dia dulu. Nah, ini di Muslim Tuhan nggak kelihatan, nggak ada rasa kasihnya buat manusia. Seharusnya kan ada perwujudan yang mewujudkan dia untuk kemudian tampak. Kalau di Kristen Tuhan nggak terjamah karena dia ruh, sehingga nggak bisa dilihat. Jadi agar bisa berdiam diri di antara manusia, dia tumbalkan anaknya ataupun dia hadirkan anaknya untuk kemudian berkenalan dengan kita semua. Padahal Tuhan udah maha kasih banget sama lu. Kenapa lu tinggalin Tuhan? Padahal dia cuma pengen kenalan sama lu gitu. Ngerti, gue paham maksud lu. Gue tau lu belokan lu gue paham. tapi gue harus berpikir gitu loh. Kenapa dia maksud lu kan kenapa dia agak sedikit mendramatisir dengan cara dia mengirimkan anaknya yang tunggal gitu. Jadi ibaratnya dia kan ini bisa nyambung ke Trinitas sih, bisa ya kayaknya. Ini Ini kan Trinitas ini yang nih. gua ajarin bukan oneness ini Trinitas. Dia Trinitas kan. Jadi Tuhan yang tidak terjamah itu dia mau dirinya terjamah. Jadi Ngerti. kan ada itu ayat di Perjanjian Lama, barang siapa yang melihat Tuhan, yaitu Tuhan tidak bisa dilihat dan semuanya bakal hancur kalau kemudian ngelihat Tuhan. dia mewujudkan langsung kan, Akhirnya maksudnya. ya udahlah, karena kalian nggak akan bisa mencapai melihatku. Nih yang bisa aja kalian lihat nih perwujudan firmanku nih, wujudnya daging nih, Yesus Kristus nih. Nah, dikasih nampak dan berkenalan. Kenalan. Nah, ketika disalibkan kenapa dia mesti nyebut nama Elia Sabakani? Ya kan kepada yang tidak terjamah itu. Berarti gini. Nah ini aku gitu. Mulai. Aku jelasin kekesanan. Oke, Coba. Nah, nggak apa-apa. Kita lihat uji keimanan mu'alaf dia. Nah, nggak gini. Kenapa dia harus menyebut? Ya orang yang mutus dia yang atas. Jadi ibarat gini, dia keluar dari bapak itu sendiri ke bawah.
Udah Jadi ke bawah maksudnya kayak- hanya berkenalan. Ujungnya dia kan pamit. Begitu pamit, ya juga nggak bisa dijelasin. Enggak, gua ngerti maksud lo. Kayak gini. Aku aja nggak bisa jelasin. Gua ngerti maksud lo. Jadi jadi ibaratnya kayak bayangan lah. Nah, jadi Kayak Naruto kage Bunshin lah ya. Nah. Ngerti nggak? Jadi dia bisa berubah jadi 3 gitu lah maksud lo kan. Nah, jadi ibaratnya yang tadi kan gini. Kalau dia nampakin dirinya yang ruh langsung, kan ada tuh, bilang siapa yang melihat Tuhan bakal binasa. Kan ada tuh ayat di Perjanjian Lama. Daripada kalian binasa, lihat dia, diutuslah. Satu nih, perwujudan dari dia nih, namanya Firman nih. Ya kan? Puap diutus Firman tuh. Kan ketemu tuh. Nah, jadi manusia. Kasih nggak dia? Oh, kasih. Luar biasa. Karena apa? Peduli dia sama manusia. Jangan sampai nggak kenal dia. Diutuslah seorang anak tersebut. Nah, tuh gimana tuh? Nah, dia buat dia guys, sebentar lagi guys. Enggak, kalau gue rasa enggak, gue tetap bersikeras. Jadi gini, kayaknya Yang Kristen jangan hujat gua, bela gua. Gila sih kalian. Parah kalian, nggak mau bela gua. Nah, terus. Jadi gini, kalau menurut saya kemarin ya, kalau misalkan pokoknya yang menarik perhatian saya Nggak, gua takut tiba-tiba gua pulang lu baptis lagi gua bunuh lu. Jadi menurut logika gue sih itu sih kayaknya nggak sampai sedramatisir itu deh. Dia mengaruniakan begitu diputer. Kalau menurut gue tuh agak diputer-puter bro, agak diputer-puter. Jadi Tuhan kan tahu ya, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan pasti dong. Nggak mungkin sampai dia membuat melibet-libetkan kayak dia menurunkan ininya. Jadi seakan-akan Trinitas 3 Tuhan itu terjadi gitu loh. Jadi dia itu adalah dia itu adalah dia gitu loh. Jadi ibaratnya kayak 1 diubah jadi 3 gitu loh. Karena lu kurang kritis aja. Dramatisasi gereja, dia mengutus seorang anak agar kemudian dia bisa terlihat kan. Lu lihat nggak? Gue sih lihat gambar doang Itu ya. berbeda. Berarti belum lihat yang aslinya kan? Punya Sherlocknya nggak? Nggak ada. Nah, alamatnya ada nggak? Nggak ada. Kapan kita ngopi sama Tuhan? Kan dia terlihat. Ada nggak? Ada. Nah, berarti itu apa? Palsu. Nah, itu dia. Untuk menunjukkan apa? Bahwa didramatisasi seakan-akan hal itu semuanya terlihat. Oke. Misalnya agama lain, Buddha, Hindu, juga mereka didramatisasi seakan-akan Tuhannya terlihat dan pernah di bumi. Tapi umat dan jemaatnya ataupun apapun yang menyembahnya tidak pernah melihat sekarang. Sama seperti Anda, dikatakan Tuhannya terlihat. Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Nggak pernah lihat. Akan tetapi Kan apa? itu kan udah dari dulu. Padahal orang jawab kan Nah, dulu. seharusnya lu kritisi kalau memang ayat tersebut karena kasih Tuhan yang tadi tidak terjamah oleh Roh menampakkan diri, seharusnya dia harus hidup sampai sekarang biar semua kenal. Biar ada Tuhan saksinya pilih ya. doang, Iya. cuma menampakin diri ke orang Israel. Kenapa nggak nampakin diri kepada lu? Ya kan? Untuk menunjukkan apa? Dramatisasinya seakan-akan seperti itu. Dah. Nah, cuman kalau kita mau bilang tidak akan kenal Tuhan kalau Tuhan yang tidak terjamah itu tidak mengutus anaknya yang tunggal misalnya. Sekarang gini, coba lihat nih kami yang Islam nih. Nih, Islam. Kenal Tuhan nggak kami? Kenal Tuhan nggak kami? Kenal dong. Definisi daripada kenal yaitu dengan versi meyakini. Meyakini dia ada dengan melihat contoh gini. Lu lihat HP sudah pasti ada pencipta. Lu ngelihat bantal sudah pasti ada yang buat. Itu kausalitas. Nah, lu lihat lu sendiri sudah pasti ada 2 orang tua. 2 orang tua itu juga lahir. 2 orang tua itu lahir sampai tiada batas hingga kemudian menemukan satu Tuhan yang maha kuasa. Itu bagaimana otak memproses kepada adanya Tuhan. Tidak mungkin. Lu lebih percaya mana? Lu lahir daripada ibu kepada ibu dari ibu sampai tiada batas, atau ada ibu sampai kemudian ada batas yaitu Tuhan. Yang mana yang lebih lu percaya? Yang B dong, yang kedua. Yang B. Berarti tidak mungkin otak menerima konsep tiada batas. Iya. Nah, menunjukkan apa? Ketiada batasan dikatakan huwal awwalu huwal akhiru di Al-Qur'an. Dialah yang pertama dan dialah kalau ada akhir maka dia yang paling akhir. Nah, artinya apa? Dia yang akan mengakses kekekalan. Kan gitu? Iya. Nah, dialah yang pertama. Sekarang gini, dogma gereja. Dia alfa dan omega. Masuk otak nggak menurut lu? Dia adalah yang pertama, dialah yang terakhir. Masuk otak nggak lu? Nggak. Yesus alfa. Kenapa dia nggak masuk otak bahwa dia yang pertama?
Kalau Yesus adalah yang paling utama. Masuk kotak nggak? Ini tinggal masukin aja. iya sih utama Nah, kalau. ya udah masuk kotak ya. Oke, siapa duluan Yesus sama mamanya? Mamanya yang ciptain Yesus Ya, atau mamanya Yesus? dulu lah. Tapi tadi alfa. Paham. Tahu nggak arti alfa? Tahu nggak arti alfa? Tahu. Alfa berarti si paling utama. Utama. Oke, si paling utama. Yesus sebenarnya menciptakan mamanya atau dilahirin sama mamanya? Mana yang benar? Lahirin dong. Dia dilahirin berarti tidak alfa. Ya tidak. Tapi dalilnya alfa. Alfa. Nah mereka meyakininya itu alfa. Oh, meyakinnya itu, tapi Ya. realitasnya Imani aja udah. berarti realitasnya ketabrak. Iya. Oke. Dialah omega. Nah, dikatakan artinya apa? Dia si paling akhir, dan dia akhir. berada kekal. Oke, mana dia sekarang? Kalau orang-orang ngomong ya di surga dia. Di surga. Tapi pernah mati nggak dia? Pernah. Nah, di mana omeganya? Definisi mati apa? Akhir. Akhir. Sekarang dia di surga. Teropong apa yang dipakai penulis Alkitab yang bisa mastiin dia itu di surga? Dia feeling aja kalau gue rasa sih. Nah, feeling. Dia feeling dia kan di akhirnya di mana? Di surga. Enggak, kita bisa gini ya, kecuali ada ayat Alkitab, dia bisikin ya, ngomong sama Petrus, ataupun ngomong sama Thomas, ataupun ngomong sama muridnya, atau nggak ngomong gini, kalau aku nanti siap disalib, aku nanti di sorga ya, kecuali udah dikasih tahu. Ada nggak ayat Alkitab yang Yesus ngomong kepada muridnya, nanti kalau aku mati aku di sorga, ada nggak? Nanti kalau kau mati aku di surga. Nah. Dia nggak ngomong gitu. Nggak pernah ngomong Nggak itu kan? pernah ngomong gitu. Jadi si penulis Alkitab ini dari mana tahu Yesus tuh ada di surga? Dari mana? Dari karangan kalau Gini, dari andaikan gua Yesus ya. Udah, gua mati nih di depan lu tuh. Gua nggak pernah bilang setelah mati gua kemana. Lu mau nulis apa? Nggak akan nulis apa-apa kan? Artinya apa? Ya lu nggak punya info Selesai, pasti. iya. Yesus mati, kelar. Iya. Paling itu tulisan lu Iya. di kitab. Yesus mati setelah menebus dosa, kelar. Nggak nulis itu. Sekarang penulis Alkitab ini mengatakan Yesus ada di surga. Di mana Yesus nggak pernah ngomong bahwa dia itu datang ke surga. Jadi penulis yang itu, pertanyaan kita, pakai teropong apa? Paham maksud gua? Iya. Ya kan? Itu yang harus ditanya, dia pakai teropong apa sehingga dia bisa tahu di surga. Berarti lebih hebat siapa? Anak murid Yesus apa? Penulis Alkitab. Nulisnya. Penulis Alkitab, karena ada teropong tumbuh surga tuh. Nah, gitu. Sekarang kalau kita ingin meyakini gini, seharusnya ya, kalau lebih didramatisasi, Yesus tuh sebenarnya kalau ceritanya gini. Padahal seharusnya penebusan dosa itu, andaikan benar, itu harus lebih sakral. Andaikan sakral tuh gini, ibarat gue Yesus ya. Nih, di Matius 26, di mana itu Yahudi Kayafas berumbuk untuk melakukan penipuan dan pembunuhan Yesus. Berarti direncanakan pembunuhannya kan? Ya. Bukan sukarela kan? Seharusnya penebusan dosa gimana? Andaikan lu Yesus, seharusnya lu adalah firman yang datang ke bumi dan lu mau menebus dosa. Seharusnya sakral kan? Ya. Artinya apa? Pamit. Teman-teman, udah selesai penebusanku, udah selesai semua nubuatanku, udah selesai semua pengajaranku, aku besok mau balik ke surga. Nah, akhirnya begitu dia udah selesai, kumpulinlah semua pada nangis, dia melambai dada, naik ke langit. Wah, dada. Ya, walaupun kita ketawa, seharusnya itu lebih sakral. Iya, betul. Ya enggak? Lebih sakral, bukan dibunuh. Betul. Kalau dia mau sakral, wah, semua dikumpulin, semua orang di situ nyatu, wah, luar biasa kan? Yesus, jangan tinggalin kami. Maafkan aku harus kembali kepada Iya, Bapa. harusnya ngomong. Ya, harus kembali kepada Bapa. Maafkan aku menyayangi kalian. Sampaikanlah Injil ini ke seluruh bangsa. Dada, aku pamit. Terbang, terbuka pintu langit. Ya, begitu. Dada, kan gitu, lebih sakral. Harusnya gitu. Ya kan? Ini diuber tentara Romawi, dinaikin salib, diketepak gitu. Ya kan? Sekarang gini. Satu lagi. Matius 26. Coba diperhatiin Matius 26. Di dalam Matius 26 berumbuk Yahudi di istana yang bernama Kayafas melakukan tipu daya dan membunuh Yesus. Oke. Nubuatan di Mazmur 91 ayat 8 dikatakan gini.
engkau hanya akan menontonnya terhadap pembalasan orang-orang fasik. Oke. Di dalam penyaliban yang nonton siapa, yang ditonton siapa? Yang nonton ini orang yang nonton Yahudi prajurit Romawi. Kayafas yang tadi merencanakan pembunuhan Yesus orang fasik apa orang baik? Fasik dong. Orang fasik. Nah. Oke. Yesus orang baik apa orang fasik? Baik. Oke. Kata Tuhan, engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Nah, di dalam peristiwa penyaliban, siapa yang menonton, siapa yang ditonton? Yang menonton Yahudi Kayafas menonton apa ditonton? Yahudi Kayafas nonton dong. Menonton. Yesus ditonton apa menonton? Ditonton. Ditonton. Siapa yang fasik di situ? Siapa yang fasik di situ? Berarti apakah karena penyaliban kita harus mengimani Yesus orang fasik? Itu satu. Yang kedua, sebab yang berdosalah yang harus mati. Oke. Dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga kita harus mengimani penyaliban? Dia pusing. Nggak ada dosa sih itu, saudara. Dia nggak ada dosa. Sebab yang berdosa lah yang harus mati. Harusnya gitu kan? Iya. Berarti sebutkan satu dosa Yesus sehingga dia harus mati. Sulit. Susah sih. Dosa itu Untung lu udah Islam, makanya udah susah. Kalau lu masih di sana, lu gini, ada yang jawaban begitu. muter terus kan gua di debat agama, muter 70 keliling. Mereka rata-rata jawabnya apa tuh? Kalau kayak gitu. Yang beda konteks, itu perumpamaan, itu ini, itu. Itu tapi kalau kita pikirin nggak kena sih. iya, itu. Nggak kena. Kalau kita pikirinnya kalau mungkin dia jawabnya muter, ya mungkin gue paham ya. Tapi kalau kita pikirin terus nih, ya Makanya nggak buat Kristen pikirin Mazmur 91 dari ayat 1 sampai ayat 11 sampai ke bawah satu sekop kalian baca tuh. Mungkin dia harus pikirin, bener-bener Iya. pikirin deh. Gini, karena di Mazmur di Amsal 11 ayat 8. Amsal 11 ayat 8 apa ya? Amsal 11 ayat 8. Tuh, aku buka lu. Lupa aku Amsal 11 ayat 8. Tuh. Oke. Orang benar diselamatkan dari kesukarannya, lalu orang fasik menggantikan. Orang benar diselamatkan dari kesukarannya. Orang fasik menggantikan. Oke. Yesus orang benar apa orang fasik? Orang benar. Orang benar. Diselamatin apa tidak selamat? Selamatin dong. Tidak selamat orang. Tidak selamat. Tidak selamat ya. Faktanya tidak selamat. Faktanya tidak selamat. Harusnya diselamatkan. Harusnya selamat. Harusnya diselamatkan. Jadi tidak selamat. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Orang fasik menggantikan. Dalam Al-Quran, mereka tidak pula mensalibnya, mereka juga tidak pula membunuhnya. Akan tetapi lakin syubbihalah, maka tapi digantikan. Yang menyerupai. Oke, ayat ini orang benar diselamatkan. Berarti Yesus yang sebenarnya itu Isa masih diselamatkan. Orang fasik siapa? Yudas yang menjual Yesus. Ya, Yudas. Naik ke tiang salib. Cocok nggak ayat ini dengan itu? Cocok. Cocok dengan Al-Quran apa cocok dengan penyaliban ayat ini? Tuh, yang penyaliban yang tadi awal itu kan. Cocok sama itu yang fasik. Dah. Fasik harusnya ditonton. Oke, benar. kalau kita masuk ke Kristen. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikan. Yesus orang benar apa orang fasik? Benar. Orang benar. Di sini orang benar diselamatkan atau tidak? Benar diselamatkan. Yang tadi kan. Yesus selamat nggak maksudnya? Enggak selamat. Berarti ini kena nggak ke situ? Kena. Orang benar diselamatkan. Yesus selamat nggak? Enggak. Berarti Nggak ayat kena, ini nggak kena nggak ke situ? Nggak kena. Lalu orang fasik menggantikan. Berarti Yesus fasik nggak saat itu? Yesus nggak fasik. Nah, berarti ada sesuatu nih. Berarti ada hal yang janggal ini dalam penyaliban nih. Kenapa bukan orang benar yang diselamatkan? Padahal Yesus orang benar, tapi kok nggak selamat? Selamat gitu kan. Kalau Al-Quran mudah aja bilangnya. Apa katanya? Dikatakan Yahudi. Woi, telah aku rajam. Kata Al-Quran, wah maka lu nggak pernah kalian bunuh. Dikatakan oleh orang Kristen, udah kami salib. Wah masalabuh, tidak pernah kalian sabut. Lakin syubihalahum, udah ku gantikan. Arti digantikan apa?
Orang benar Judas. diselamatkan oleh Allah. Orang fasik menggantikan. Cocok nggak ayat ini? Lebih cocok kemana? Ke dogma gereja apa ke Al-Quran? Al-Quran dong. Ke Al-Quran. Itu satu. Oke, satu lagi. Logikanya sih ya. Mikir. Kalau logikanya emang kayak gitu. Kalau mereka Dan rajin pasti. baca Mazmur 91 tanpa muter-muter, nah mereka tahu. Oke, ini baca yang besar. Mazmur 91 ayat 11. 19. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oke. Yesus selamat nggak dijaga sama malaikat? Selamat lah. Yesus selamat nggak dijaga sama malaikat? Yesus selamatnya dijaga sama malaikat. Nah, Udah. nggak selamat kan? Tinggal di Kena kayu tombak salib juga kan. kan? Di Palu. Jadi dia nggak selamat. Berarti menunjukkan apa? Ada satu nubuatan untuk dia selamat daripada penyaliban tersebut. Gini, Yahudi Kayafas ini merencanakan pembunuhan. Nah, selesai merencanakan pembunuhan, siap itu melakukan tipu daya kan di dalam Matius 26 kan? Iya. Sekarang malaikat bilang, akan kulindungi semua jalanmu dengan tutur orang. Akan kulindungi semua jalanmu. Cukup. Lanjut. Ya, demi konten dia rela tidak tidur. Nah, akan kujalani semua akan kulindungi semua jalanmu ataupun niat-niat buruk daripada mereka yang tadi kan. Akhirnya apa? Dia selamat ataupun tidak? Tidak selamat. Tidak kan? selamat. Untuk menunjukkan apa? Bahwa yang tidak selamat tersebut bukan yang dinubuatkan. Tuh satu. Mereka harus rajin aja buka Mazmur. Harus yang penting dibuka aja lah. Nah, makanya itu. Nah, sekarang kita kepada ayat-ayat lucu nih, biar lucu. Nah, pernah nggak ikut kan kalau Dondi kan lebih ke monoton ayat-ayat, bukan apa? Lebih ke ayat-ayat yang fundamental. Ke ayat-ayat yang lucu ada nggak? Bisa kayak ada nggak lu inisiatif kayak pengen buka lagi ayatnya? Katanya apa ya waktu kemarin yang gue inget ya kayak lucu-lucu gitu kayak ada beberapa ayat yang lucu sih, ada juga sih. Ada ayat yang lucu. Nggak, maksudnya lu buka kembali ayat Alkitab gitu kan? Terus apanya yang lucu nih? Si Daman terpongkeng, atau si Daman nggak jelas, tadi mau memurtadkan orang, tiba-tiba kembali memurtadkan orang. Iya, udah. Mana sih? Nih Daman nih. Aku kalah. Siapa ini? Tadi ada. Nggak, Pagi mungkin asik. nggak penonton pada kemana? Tadi pada nggak ada, ini pada ngumpul. Nonton. Ya, Berapa kan? tuh Bang? Sabar teman-teman. Ini sekarang kita penyegaran, kita balik ke ayat-ayat konyol dulu. Coba ayat-ayat konyol apa ya? Yang pakai baju hitam dengan abang siapa ya? Nah ini siapa? Siapa yang tanya? Ini yang pakai baju hitam dengan abang siapa ya? No. Nggak tahu. Pokoknya adalah. Oke. Misionaris. Aku mau dia dibaptis lagi. Oke. Misionaris. Nah, pernah nggak buka ayat ini? Coba dibaca. Karena Yang besar baca. yang mana nih? Kan mana nih? Ayat 28. Mana dia? Nah, nih. Buka coba. 27 ya. 27. 27 dari yang ini nih. Nah, baca. Yang 27 biarlah bawah lagi. Nah, itu dia. dan perempuan. Karena Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Perempuan asing adalah sumur yang sempit. nah, pernah nggak sampai kebaca ayat Pernah nggak? Gak pernah. Nah, kalau seandainya kebaca, mau nanya nggak ke pendeta? Ya pasti gue tanya lah. Tanya, ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya gitu. Nah, sekarang gini, kalau kita masukin ke Kejadian, firman Tuhan harus dijalani dong. Ya. Firman Tuhan berisikan kebenaran dong. Tidak mungkin Tuhan berbohong dong. Betul. Setuju nggak? Betul. Setuju nggak? Ini kalau lu dulu memang benar-benar udah berkeluarga belum? Udah Berkeluarga. Andaikan lu Kristen, tiba-tiba lu baca ini, ya kan? Apa yang Tuhan bilang benar loh. Benar kan? Begitu lu pulang, mohon maaf kata-kata gua, ternyata lubangnya dalam. Itu gimana? Hah? Apa yang harus kita katakan kepada istri kita? Kacau juga ya. Nah,
perkataan Tuhan itu benar. Ingat tuh satu. Tuhan nggak pernah bohong. Setuju Betul, nggak? betul. Setuju. Apa yang dikatakan Tuhan itu emang udah mutlak kebenaran dan Tuhan itu tidak pernah berbohong. Ya kan? Oke. Terus dikatakan dalam Amsal 23:27. 23:27. Perempuan jalang, lobang yang sempit. Perempuan asing, lobang sumur yang dalam. Perempuan yang jalang, lobang yang dalam. Perempuan yang asing, lobang yang sempit. Gak mungkin dong ini lobang bola golf. Ya kan? Gak mungkin ini lobang bola basket kan? Lubang buaya lu. Nah, sekarang gini. Karena misalnya ada seorang Kristen memang ibadahnya itu totalitas dan percaya Bible penuh. Dia pulang ke rumah tuh. Si suami pulang ke rumah. Begitu dia, mohon maaf kata kita, sak gitu, colok gitu. Loh kok dalam? Kira-kira dia bakal ngapain? Ini orang asing kan lubang yang dalam. Jalan. Dasar kau jalan gitu kan? Ya enggak? Ya enggak? Parah kan? Iya parah sih. Nah, itu Parah, dia. itu gue baru tahu. Nah, ini baru tahu kan? Baru tahu ya kan? ini baru tahu serius. Nah. Serius gue baru tahu ya. Gue lucu sih. Kalau Oke. nanya Kristus, kalau nanya kan jangan yang baju itu nanti buat Cino. Tapi benar, coba lagi Bang Daman, coba gimana Bang Daman? Apa? Sebenarnya Kristen sama pendeta kalau nanya Quran ke Ustadz, jangan sama yang baju hitam masih bocil. Apa dia tuh? Aneh dia tuh. Apa? Lu nanya Al-Quran sama gua apa? Dah tuh. Ini Amsal 23:27. Dah. Ada satu Jangan lagi. diceritain. Maten malu. Maten malu. Ada di Lukas 14:25 sampai dengan 35. Oke, Pak ya, 25 sampai dengan 35 ya. Ini di ayat 26. Oke. 26. Baca. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah. Disuruh ngapain kita kira-kira? Disuruh nonton Shinchan, Doraemon, atau disuruh ngapain? Ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, itu. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci Sampai 26 kali dia baca-baca lagi. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, jika tidak saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi. Waduh. Apa ya? Kenapa ya? Benci lu. Kenapa ya? Kok disuruh membenci? Jadi disuruh membenci kan? Enggak tahu. Kita mau orang ini. Kita perlu dulu nih. Gimana? Itu suruh Lu saya membenci. tanya ke gua taunya Al-Quran. Mungkin ini mungkin benci, benar-benar cinta? Gimana tuh dua tradisinya tuh? Ngebela nih Enggak. Masih Mas mabok kasih minum, ada minum teman-temannya enggak? Ya, kasih dia mabok dulu biar dia sadar. Benci. Baca dia gini. Mungkin Roh Kudus belum masuk ke dalam dirinya. Bentar gua masukin dulu. Oh salah itu, nggak bercanda. Enggak, gua masukin Roh Kudus biar dia itu tahu tentang kebenaran. Iya. Oke. Roh Kudus yang membawa kebenaran masuk ke dalam tubuhnya. Tunjukkan kebenaran ayat ini. Baca lagi yang gede. Secara hikmat. Jika seorang Jangan cepat-cepat. Roh datang Kudus kepadaku masukkan dan cepat-cepat. iya benar, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, Oke. tidak membenci ya, ia tidak membenci bapaknya, berarti dia tidak membenci. Dan ia tidak membenci, dia harus benci. Jika ia tidak membenci bapaknya, dia nggak datang Mungkin dong. koma. Jikalau dia tidak benci gitu, nggak sama aja ya. Tidak benci, tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Dia harus benci, bro. Dia harus membenci. Berarti salah lah itulah. Lu salah. Tuhan Sang Maha Benar. Wah, parah nih. Pantesan lu muslim. Karena ayat. Karena lu mendurhakai perintah Tuhan. Karena ayatnya Pantas. itu lucu sih. Pantas teman-teman Kristen wajar dia murtad karena dia tidak tahu firman Tuhan. Dia tidak dengar firman Tuhan. Pas lu di Katolik benci orang tua nggak? Benci nggak sama orang tua? Gue nggak benci sih. Makanya dia mualaf hari ini. Ya, jadi wajar ya teman-teman Gue dia nggak mualaf benci hari orang ini. tua. Karena tidak menjalankan perintah Tuhan. Mungkin dia ngelawan orang tua benci tuh, berarti dia ikutin ini kali. Nggak tahu. Pokoknya Mungkin nggak ini tahu. ya, kita baca yang tertulis Dia ya. tertulis aja, Yang sesuai tertulis data gini. aja, sesuai data. Oke.
Amin, amin. Oke, sekali lagi. Oh, gini kata mereka. Satu sekop. Oh, Satu sekop. sekop. Nah, satu periskop. Satu Nah, coba baca nih. 26 sama 27 kita baca. Penuh hikmat Roh Kudus. Coba baca. 267. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya. Berarti benci. Benci dong Oke. jika ia tidak membenci bapaknya. Ibunya. Mamanya juga ikut. Namanya ikut. Istrinya, anjir. Wah, Saudara perempuan juga. anak-anaknya, saudara laki-laki Iya, ataupun perempuan. perempuan, bahkan nyawa harus benci. Benci. Nah, ia tidak dapat menjadi muridku. Jangan setengah-setengah, baca sampai habis. Oke, kita baca 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Berarti ayat 26 perintahnya, 27 harus ikut kayak gitu. Ikut. Berarti kalau kita baca 27 lebih parah apa lebih mendingan? Parah dong. Lebih parah lagi ya. Wajib ikut itu. Berarti pikul salib. Pikul salib. Itu cara pikul salib. Oke. Oke lah teman-teman tuh orang tidur sebelah mata. Dia tidur sebelah dulu. Wajib Dia tidur sebelah memikul. mata ini. Udah 1:30 guys. Kita manusia malam. Kalau dia memang gitu. Ko Julius udah ngantuk. Coba ada sedikit kata-kata gak buat Ko Julius gitu. Dan buat semua umat muslim udah apa deh coba. Loh kok dia pula kan lu yang ditanya. Oh iya. Sekarang pesan-pesan terakhir Pesan dari dong. Ko David. Ya, Ko David buat teman-teman di sana yang masih Kristen. Nah, Tuhan cuma satu. Tidak mungkin jikalau ada agama 26, langit dan bumi dibangun oleh Tuhan yang 26. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sudah pasti ada satu yang paling benar. Nah, tolong antum closing sampaikan Tuhan yang sebenarnya itu yang seperti apa? Yang kemudian itu memicu pada kalian, jangan lupa ya, untuk teliti kitab kalian sendiri. Karena saya mantan seperti kalian dan saya membaca kitab saya dan saya tahu semua kesalahan daripada kitab saya gitu. Ya kan? Jadi teman-teman ya semuanya ya, saudara yang muslim maupun yang belum muslim kita sebutnya ya, belum muslim ya. Yang belum muslim dulu deh. Yang belum muslim coba kalian pikirkan dengan akal pikiran kalian yang baik gitu dan bandingkanlah, jangan bandingkanlah. Suruh mabok dulu nggak biar paham? Ya mungkin harus membandingkan ya. Jadi Tambah suka sedikit. sebenarnya saudara-saudara kita yang muslim ini bukannya ingin menjelekan, bukan. Dia ingin membantu kalian untuk membuka pikiran kalian dengan menggunakan akal pikiran kalian yang sehat dan pasti yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu sempurnanya ya. Kalian harus bisa gunain gitu loh. Jadi mungkin saudara-saudara kita yang muslim termasuk saya ingin membantu kalian supaya bisa kembali ke fitrahnya dan enggak terjerumus terlalu dalam gitu loh. Jadi kita tuh pengen ngumpul sama-sama lah di surga gitu loh kan. Yalah, Jadi bareng-bareng kita di sini di dunia boleh benci satu sama lain. Gue benci gara-gara Bang Daman giniin agama gue dan lain-lain. Kita tuh sebenarnya bukan benci gitu Bukan loh. benci, baca lagi kayak kami juga baca tadi. Iya, jadi Bukan nulis coba sendiri. dibacain, diulang lagi, coba dipikirkan lebih tepatnya dipikirkan Bang Daman. ya. Dipikirkan. Jadi kalau satu kali baca nggak bisa, 2 kali baca, 3 kali baca kayak saya gitu loh. Jadi kita kok dia ada sedikit keanehan seperti itu. Jadi jangan udah baca sekali ya udahlah, bodo amat lah. Nggak Gitu bisa. loh, nggak bisa. Dia aja sampai 6 kali baca. Kok ada kok ada gitu loh maksudnya. Dan itu benar-benar harus dipikirkan gitu loh. Jadi nggak mungkin lah Allah menciptakan kita akal pikiran nggak ada guna. nggak ada gunanya. Harus dipikirkan dengan semaksimal mungkin. Maksudnya gini, gitu. kita harus membedakan ini. Ini monyet juga punya tangan. Ya, maksudnya gorila punya tangan, punya kaki. Kita punya tangan, punya kaki. Betul. Bedanya dia berbulu, kita tidak. Pasti ada satu pemikiran. Kok gua dikasih otak? Kok dia enggak? Iya kan? Kalau binatang dikasih otak udah kabur-kaburan lincah lah. Gua ngumpet di mana, gua tembak ini kan nggak mungkin. Tapi kita dikasih otak berarti adanya daya pikir. Berarti ada daya pikir yang istimewa yang kita itu bisa memilih mana Tuhan, mana yang bukan Tuhan. mana yang bukan Tuhan. Jadi buat para yang belum muslim kita tuh nggak benci kalian. Justru kita semakin ngasih tahu kalian kita tuh semakin sayang sama kalian supaya kembali ke fitrahnya gitu loh. Jadi kalian cobalah pikirkan matang-matang. Mungkin dengan adanya penjelasan dari Bang Daman ataupun maupun Ko Dondi ataupun maupun Ko Julius dan lain-lain semua itu benar-benar baik buat kalian. Jadi Wah, jadi murtadin dia, guys. jadi kalian harus berpikir. Jadi kita tuh mau ngumpul sama-sama gitu loh. Jadi kalian bisa ke track yang
yang sudah lurus gitu, jangan nggak bercabang. Jadi nggak bercabang, yang bercabang mau diluruskan, gitu aja. Tadi apa yang ngumpul sama teman-teman apa acara misol apa namanya? Komsel. Komsel. Jadi kita komsel di surga nanti. Ya, amin. Komsel. Ya, komsel Jadi kita di bisa surga ngumpul gitu. sama-sama gitu kan. Jadi kembali ke fitrahnya aja lah. Itu kembali ke fitrahnya kayak saya kan. Dulu mualafnya di mana? Pak Kodondi? Enggak, mualaf saya 2 kali saya. Anjir, mualaf 2 kali. Yang satu kena tipu, saya harus mualaf bayar 2,5 juta. Anjir. Siapa itu? nah makanya nih, saya pertama kali mualaf nih, Bang Daman belum lihat podcastnya belum? Nah, jadi saya pertama kali mualaf Di ini tempat mana itu? di daerah Jelambar. Di mana itu? Di Jelambar. Gak tahu juga lalu. Nah, di daerah Jakarta bodo Barat. amat sama ayat itu. Oke, buka Al-Baqarah 224 ya. 224 dikatakan, jangan kalian membawa nama Allah dan bersumpah di atas nama Allah untuk mengadakan penipuan, mengadakan kerusuhan, mengadakan kerusakan, mengadakan segala berbentuk duniawi demi kepentingan pribadi, maka ciptakanlah kedamaian kata Allah. Artinya apa? Sama seperti saya tanya kepada Anda. Jikalau pendeta memperkosa biarawati, yang salah Kristen apa pendetanya? Pendetanya lah. Pendetanya. Sama juga dalam Muslim, berarti menunjukkan apa? Oknum. Nah, oknum yang tidak paham tentang Islam, jangan Islamnya yang disalahkan. Betul. Karena Allah sendiri yang bilang, jangan kau ngomong-ngomong Allah bawa namaku untuk melakukan hal tersebut. Karena aku tidak mengajarkan. Nah, itu dia. Oke. Terus abis itu saya kan nggak tahu ya, namanya kita baru mau masuk. Saya kan begitu niatnya karena saya udah yakin dengan masuk Islam. Saya tanya lah sama tukang ST Solo, itu seperti yang sudah saya ceritain sebelumnya. Saya tanya sama ST Solo, oh ada, katanya kenalan. Akhirnya dikenalin, tapi wajib kalau mau masuk Islam bayar ya. Anjing. Berapa saya tanya kan, kalau saya pikir berapa lah gitu kan. Semoga dia cepat dijamah Yesus dan Roh Kudus. Akhirnya dia bilang ada, tapi biayanya ada 2,5 juta. Dia bilang begitu. Dan lu bayar? Ya bayar. Aduh. Oke, kita langsung singkat. Dan bayar untuk orang. Pak, prosesi kedua suksesnya di mana? Alhamdulillah di Masjid Al Bukhari dikenali sama Ko Wendy Lofu ya. Terima kasih banget nih sama Ko Wendy Lofu, sudah dikenalin juga. Dan akhirnya dari Ko Wendy Lofu juga kenal Ko Dondi gitu loh. Sebenarnya makasih banget sama masjid para Babe Fadan yang di Masjid Al Bukhari itu, yang tim MCIP juga begitu baiknya ke saya juga gitu. Jadi dia nggak ninggalin kita para mualaf ya. Jadi alhamdulillah sih sampai sekarang juga kita masih tetap kontekan, masih tetap ikut acara-acara sih yang di MCIP dari Babe Fadlan, Ko Wendy, dan juga kalau ada ngobrol-ngobrol juga sering juga sama Ko Dondi juga, ada sama Ko Julius juga ada. Oke, mantap. Oke, akhirnya teman-teman kita tutup. Terima kasih banyak. Saya mau murtatin dia tapi nggak jadi, dia teguh banget di Islam. Itulah mualaf pasti cerdas itu. Jualan. Apa? Nawarin jalan deh. Oh iya. Promosi dulu, promosi. Buat teman-teman yang di sekitaran apa? Di sekitaran Mangga Besar, Oke. Lokasari Square ya, Jalan Mangga Besar 9 Ada nomor gorengannya? 28. Jalan Mangga Besar 9 nomor 28. Bagi yang ingin pesan-pesan untuk Jumat Berkah, untuk sedekah atau apapun, bisa dipesan di Kue Sipit di saya di 0812 1203 1266 via WA chat, boleh di situ ya. Nanti mau pesen apa aja, semua macam kue, semua macam minuman, dari susu kacang kedelai dan sari kacang hijau, dan juga ada es teler menu baru kita. Ya, Babi ada? haram itu. Ya, nggak ada. Haram. Dan Dan kita maksudnya biar yang Kristen bisa pesan. Enggak, berarti nggak ada lagi. nggak ada, kita nggak ada jual yang haram, kita jualnya yang halal aja. Oke. Bacang pun halal. Bacang sapi, bacang ketan ayam, bacang ketan ayam telur asin. Oke. Yang Semua yang halal. Yang Kristen skip ya. Dan Babi nggak ada. kue-kue semua lengkap kita semua. Oke. Jadi mau Kristen pesan. kan boleh makan yang halal, gimana sih? Oh iya juga. Gue kira mereka cuma makan Untuk yang belum muslim boleh juga pesan ya. Ya. Barangkali kalian pesan bisa kembali dapat hidayah. Iya. Amin. Benar-benar. Ya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak. Endorsement juga udah, semuanya udah. Ya. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.